Aku sedang menonton konser dengan ponsel di tangan. Siapa yang tahu bahwa semua orang di sekitarku mendongak kepadaku. Aku sangat takut sehingga kupikir aku telah lupa. Siapa yang tahu detik berikutnya? Gadis sekolah itu merebut ponselku. Mengapa orang sebesar itu masih melihat hal semacam ini? Ayo. Ikuti aku pulang. Detik berikutnya. Gadis sekolah itu meraih tanganku dan kembali ke rumahku. Kamu sedang menunggu kunciku dan aku akan memberitahumu. Jangan macam-macam. Aku sudah punya tunangan. Tidak akan ada hubungannya dengan gadis manapun. Bunga sekolah menekanku ke tempat tidur dan mengatakan sesuatu. Aku adalah tunanganmu selama 10 tahun. Berhenti bicara omong kosong dan serat untukku. Semua orang melihat. Bunga sekolah sudah datang ke pesta mahasiswa baru kami. Sambil memegang secangkir teh susu di tangannya. Dengan tangisan ini. Siswa di malam pertama mengklik jari kaki mereka. Melihat ke pintu. Mahasiswa baru ini awalnya mendengarkan pidato pembukaan para pemimpin sekolah. Mendengarkan membosankan. Tiba-tiba lelucon Universitas Amami muncul. Bagaimana mereka masih bisa meredupkan Anda? Dikatakan bahwa kumpulan lelucon ini masih dalam bayang-bayang Universitas Amami. Lelucon terindah. Tentu saja mereka semua ingin melihat diriku yang sebenarnya. Saat ini, mendengarkan pidato Xiao Yundao juga agak membosankan. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu. Saya melihat lelucon pertama yang legendaris ini dalam sejarah. Benar-benar cantik. Wajahnya sudah seperti ini. Sosoknya benar-benar menakjubkan. Sial, terlihat sangat cantik. Seperti yang diharapkan dari 100 tahun Universitas Amami. Mainkan lelucon terindah. Air mata keluar dari mulutku. Singkirkan halazi MU. Su Xiaohua tidak hanya cantik. Latar belakang keluarga yang baik. Bukan katak sepertimu yang bisa makan seikat. Apa yang dilakukan bunga sekolah di sini dengan teh susu? Dia sepertinya mahasiswa tingkat 2. Apa yang kamu lakukan di pesta mahasiswa baru kami? Begitu ini keluar. Semua orang penasaran. Dua Su Xiaohua memegang teh susu. Apa yang kamu lakukan di pesta mahasiswa baru? Untuk sementara waktu, semua siswa baru berkerumun. Aku melirik Su Xiaohua sebentar. Meratapi bunga tawa pertama yang legendaris ini dalam 100 tahun. Benar-benar tidak ditiup. Putih dan indah dengan kaki panjang. Dia benar-benar tampan. Lebih tampan daripada bintang-bintang besar itu. Tapi aku juga melirik beberapa kali lagi. Dia dengan cepat melihat ke belakang. Tidak peduli seberapa tampan mereka, mereka tidak pernah tampan. Saya sudah memiliki tunangan. Ditakdirkan untuk tidak berinteraksi dengan gadis lain. Meskipun saya belum melihat tunangan ini selama 10 tahun. Saya tidak tahu seperti apa dia sekarang. Tapi menurut kontrak pernikahan. Tanggal pernikahan di akhir tahun ini. Su Qingluo memegang teh susu di tangannya. Berjalan melewati kerumunan di pesta mahasiswa baru. Mencari-cari. Sepertinya sedang mencari seseorang. Lihat situasi ini. Segera seseorang berdiri dan merayu. Xingluo, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya Kapten Sukarelawan Malam Mahasiswa Baru. Sangat akrab dengan di sini. Jika ingin menemukannya, aku bisa membantumu. Seorang senior serikat mahasiswa yang tinggi datang. Jelas, dia ingin mengobrol dengan Su Xiaohua. Sayangnya, Su Qingluo bahkan tidak meliriknya. Tidak perlu, aku bisa menemukannya sendiri. Terima kasih Su Qingluo telah berbicara. Mata masih melihat di kerumunan. Mahasiswa baru lebih penasaran untuk sementara waktu. Siapa yang dicari kecantikan sekolah Su ini? Orang yang dia temukan untuknya pasti tidak mudah. Di sini bintang-bintang jatuh. Aku di sini. Tiba-tiba, seorang pria tinggi, kaya dan tampan berdiri di antara mahasiswa baru. Pria ini adalah perwakilan dari kelas mahasiswa baru. Namanya Hong Mingliang. Dia sangat tampan. Latar belakang keluarga juga sangat bagus. Mahasiswa baru melihat bahwa itu adalah Hong Mingliang. Aku menghela nafas diam-diam. Orang yang dicari Su Xiaohua memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah perwakilan mahasiswa baru tahun ini. Mata tampan. Latar belakang keluarga yang baik. Dapat dikatakan sebagai keadaan pikiran yang tepat rumput sekolah. Banyak gadis memujanya. Masuk akal untuk menemukannya. Sangat disayangkan bahwa Su Qingluo ada padanya. Itu hanya tinggal selama 1 detik. Ketika dia yakin itu bukan orang yang dia cari. Dia membuang muka. Kemudian dia terus mencari di kelompok orang lain. Hong Mingliang merasa malu.
Dia melihat tatapan Su Qingruo. Percaya diri, dia mengira Su Qingruo yang datang kepadanya. Siapa sangka orang tidak pernah ingin tumbuh dewasa. Semua mahasiswa baru telah bingung dengan ini selama beberapa tahun. Siapa yang dicari bunga sekolah Su ini? Hong Mingliang bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Saya pikir dia sedang mencari rumput sekolah Xinjing. Ternyata tidak. Hong Mingliang ini benar-benar penuh kasih sayang. Saya benar-benar berpikir semua orang akan jatuh cinta padanya. Setelah Su Qingluo menemukan deretan mahasiswa baru. Sambil memegang teh susu lagi, dia berjalan ke sisi lain. Mata baru itu. Mereka semua tanpa sadar mengikuti bunga sekolah Su. Ini bergerak. Tiba-tiba, Su Qingluo berada di sudut. Menemukan orang yang dia cari. Sedikit kegembiraan melintas di wajahnya yang tersenyum. Kemudian dia menambah kecepatan dan menuju ke arah itu. Semua bintang melihat ekspresi Su Qingluo. Dia tahu siapa yang dia cari. Dia menemukan misteri. Mata hanya mengikuti masa lalu. Mereka semua ingin tahu. Siapa yang bisa ditemukan Su Qingruo dengan begitu serius? Su Qingruo masuk ke barisan. Ada 20 orang di sana. Semua anak laki-laki. Tampan dan berbakat. Anda memiliki latar belakang keluarga yang baik. Para siswa baru itu lihat di sini. Semua orang menebak siapa bunga sekolah Su yang akan berhenti di depan. Su Qingruo datang ke yang ini. Posisi pojok. Junior, teh susu ini untuk kamu minum. Wajah Su Qingruo tulus. Sambil memegang teh susu di tangannya di depanku. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Setelah bereaksi, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka. Ditujukan padaku dan Su Qingruo menepuk. Siapa sih orang ini? Dia benar-benar meminta Su Xiaohua untuk mengiriminya teh susu secara langsung. Individu terlihat sedikit lebih tampan. Mengapa Su Xiaohua menghabiskan teh susu? Aku sama sekali tidak tahu ini. Aku sama sekali tidak terkenal. Jangan katakan orang lain terkejut. Aku bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa Su Xiaohua mengirimiku teh susu tanpa alasan? Aku sama sekali tidak mengenal Su Qingluo ini. Su Qingluo melihatku tertegun di sana. Lalu dia menyerahkan teh susu kepadaku lagi. Junior, apakah kamu tidak suka minum teh susu? Su Qingluo Min berkata setelah nasi gum alkohol. Jalak benar-benar gila kali ini. Su Qingluo adalah muse yang dingin. Tidak ada anak laki-laki yang pernah mengejarnya. Jika kamu memberinya hadiah, kamu akan langsung ditolak. Dan hari ini bunga sekolah tinggi dingin ini tidak hanya secara pribadi mengantar teh susu. Dan lihatlah mata Zhang Cheng. Sepertinya sedikit berbeda. Aku sedikit terdiam. Aku entah kenapa dikirimi teh susu oleh bunga sekolah Su. Dan atas nama begitu banyak orang. Dan ini membuatku bingung. Ketika ragu-ragu apakah akan mengambilnya. Sebuah suara halus tiba-tiba muncul di kepalaku. Ding Perfection House System Baoding sukses. Opsi 1 terima teh susu Su Qingluo. 100 kali uang kembali pada konsumsi hadiah. Opsi 2 tolak teh susu Su Qingluo. Hadiah tintin kecil 10 cm lebih pendek. Aku sedikit tercengang ketika mendengar suara sistem. Tapi aku segera bereaksi. Ini bisa jadi sistem legendaris. Tapi opsi ini sepertinya agak rumit. Sekarang semua siswa laki-laki di sekitarku menatapku. Matanya sangat cepat memuntahkan api. Jika ini adalah teh susu dari Susuan Hua. Bukankah itu duri di sisi mereka? Tapi jika Anda tidak mengambilnya, penis kecil Anda sendiri akan menjadi lebih pendek. 11 Bagaimana dengan kehidupan bahagia setelah itu? Aku ragu-ragu sejenak. Dia dengan tegas memilih opsi pertama. Terima teh susu Susue Hua. Dibandingkan dengan kehidupan bahagia Anda sendiri nanti. Bukan masalah besar untuk cemburu. Terima kasih, Suster Su, untuk teh susunya. Aku berkata dan mengambil teh susu dari tangan Su Qingruo. Aku hanya memiliki beberapa keraguan di hatiku. Su Qingruo ini tanpa alasan. Mengapa Anda mengirimi saya teh susu? Ding tugas penyelesaian konsumsi hadiah 100 kali rabat. Waktu efektif 24 jam. Rabat tertutup maksimum 1 juta. Saudari Su. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin mengirimi saya teh susu? Saya benar-benar ingin tahu jawabannya. Anda kira Su Xinluo tersenyum misterius. Ada sedikit keceriaan dalam nada. Jelas. Su Xinluo tidak berencana untuk memberitahu Zhang Cheng mengapa untuk saat ini. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Oke, kalau begitu terima kasih Suster Su untuk teh susunya. Aku menekan nadanya, itu saja. Dia tidak berani tidak menerima teh susu yang diminta sistem untuk dia terima.
Selamat tinggal bro. Omong-omong, kamu hanya bisa minum teh susu ini sendiri. Aku pergi, Su Qingluo berbalik dan tersenyum kembali padaku. Misteri itu berlalu. Tinggalkan sentuhan wewangian di hati. Senyum ini dapat dilihat oleh semua orang lagi. Su Qingluo adalah musuh dingin yang terkenal. Tidak pernah tersenyum pada seorang anak laki-laki. Dan hari ini aku tersenyum pada mahasiswa baru ini. Masih tersenyum begitu indah. Aku sangat cantik, senyum Bai Meisheng. Liu Gongfendai tidak memiliki warna. Sangat glamor. Semua anak laki-laki di tempat kejadian tercengang. Air mata keluar dari mulutku. Dan tatapan mereka telah mengejar bunga sekolah Su. Sampai punggungnya yang menawan menghilang di telan kerumunan. Setelah Su Qingluo pergi, barulah semua orang kembali memfokuskan perhatian mereka pada Zhang Cheng. Terutama ketiga teman sekamarnya. Zhang Cheng, bisakah? Aku benar-benar mendapat teh susu dari Susuan Hua. Apa hubunganmu dengannya? Wang Hao berlemak berkata dengan iri. Gao Leng bunga sekolah Su Qingluo secara pribadi mengirim teh susu untuk mahasiswa baru. Zhang Cheng, kamu akan menjadi pria sekolah sekaligus. Ketika Kurus Lin Liang berbicara, matanya terus menatap teh susu di tangan Zhang Cheng. Menonton dengan penuh semangat. Tapi dia hanya bisa melihat. Mengapa kamu tidak begitu beruntung? Li Yuan Hao meratapi. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka minum teh susu. Ini terlalu manis, tapi Su Qingluo berkata. Teh susu hanya bisa diminum olehnya. Dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Adapun anak laki-laki lainnya. Tapi aku hanya mengabaikan mata penyair itu. Setelah pesta mahasiswa baru, aku tidak kembali ke asramaku. Dia keluar kampus sendirian. Dia baru saja mendapat rabat pengeluarannya 2 kali lipat. Secara alami harus mencoba. Selain itu, hanya berlaku selama 24 jam. Tidak bisa disia-siakan. Setelah saya keluar dari sekolah, saya pergi ke toko serba ada terdekat terlebih dahulu. Membeli sebotol air mineral secara acak. Menghabiskan 3 yuan. Hosting berhasil menghabiskan 3 yuan dan mendapat hadiah 300. Waktu valid tersisa 23 jam. Puncak cashback tertinggi 1 juta. Suara sistem baru saja jatuh. Saya mendapat pesan teks di ponsel saya. Ban Anu Anda memiliki deposit 300 yuan. Saldo 1328,9 yuan. Jadi saya mengeluarkannya, dan saya melihatnya. Dan saya sangat senang. Rabat konsumsi 100 kali ini sebenarnya benar. Menghabiskan 3 yuan. Cashback 300 yuan. 100 kali uang kembali optimis. Masih ada 23 jam tersisa untuk dikonsumsi. Saya masih memiliki lebih dari 1.300 yuan di saldo kartu saya. Dia harus menghabiskannya dalam 23 jam itu. Hasilkan cukup 1 juta. Jika tidak, penghargaan ini akan sia-sia. Hanya lapar. Ayo makan dulu. Aku mengusap perutku. Ini sudah lewat jam 7 malam. Kecuali cangkir pemberian Su Xinluo barusan. Teh susu luar. Dia belum makan apapun sepanjang sore. Dengan rabat 100 kali lipat, ini. Saya secara alami ingin makan sesuatu yang enak dan mahal. Acak. Dia mengalihkan perhatiannya ke restoran Chiang Mai di seberang sekolah. Ini adalah restoran kelas menengah ke atas. Ini adalah tempat makan paling mahal di dekat sekolah. Sebagian besar siswa yang bisa datang ke sini untuk makan adalah siswa kaya. Atau pekerja kerah putih senior di dekatnya. Sejak menambah ke tengah dan tertinggal. Dan saya hemat. Saya biasanya makan sangat sederhana. Jika bukan karena tawaran rabat 100 kali lipat. Saya tidak akan pernah pergi ke restoran favorit ini untuk makan malam. Setelah Su Qingluo kembali ke asrama. Jantungnya masih berdetak sedikit kencang. Bahkan wajah cantiknya sedikit terbakar. Di depan banyak orang barusan. Kirim teh susu ke Zhang Cheng. Faktanya, sebagai seorang gadis. Dia juga sangat gugup. Tapi aku bisa memberikannya padamu secara langsung. Saya belum melihatnya selama 10 tahun. Dia masih sangat senang. Hanya saja Zhang Cheng tidak mengenalinya. Hal ini membuat Su Qingluo merasa sedikit menyesal. Kakak bau baru hilang 10 tahun. Anda bahkan tidak tahu tunangan saya? Su Qingluo mendengus Suanji. Berdiri di depan cermin dan mengagumi diriku sendiri. Tapi tidak selama 10 tahun. Aku benar-benar berbeda. Gadis kecil gemuk itu menjadi cantik. Juga mengubah nama Siksi.
Pantas saja dia tidak mengenalinya. Su Qingluozi sedikit senang. Tepat pada saat ini, sosok cantik bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Orang belum muncul. Suara memasuki asrama terlebih dahulu. Berita besar. Berita besar. Lin Baiwei berlari dengan tergesa-gesa. Ada 2 gadis di belakangnya. Berlari terburu-buru. Dengan susunan gosip tebal di wajahnya. Apa berita besar tentang Baiwei? Su Qingluo duduk di kursi. Makan apel dengan santai. Qingluo, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda baru saja pergi ke pesta mahasiswa baru? Tanya Lin Baiwei kehabisan nafas. Anda dapat melihat betapa cemasnya dia hanya berlari. Su Qingluo memesan beberapa sambil memakan apel. Nada tenang itu. Biarkan Lin Baiwei dan kedua teman sekamarnya menjadi gila untuk sementara waktu. Ya Tuhan, besi di internet di gang itu benar-benar pahit. Kau membeli teh susu khusus untuk memberikannya kepada junior besar. Lin Baiwei kembali bertanya dengan semangat. Siapa Su Qingluo? Itu 100 tahun setelah berdirinya Universitas Amami. Lelucon terindah. Sejak dia masuk Universitas Amami, saya tidak tahu berapa banyak anak laki-laki yang mengejarnya dengan gila-gilaan. Beberapa dari mereka kaya dan tampan. Bakat, selebriti, DLL. Cukup untuk mengelilingi Universitas Amami. Namun, Sucino menolak semua pengejaran mereka. Itu disebut muse terdingin dalam sejarah oleh Universitas Amami. Tapi muse yang dingin. Saya sebenarnya berinisiatif untuk pergi ke pesta mahasiswa baru malam ini. Kirim teh susu ke salju. Ini sangat keren. Itu juga membangkitkan ketiga teman sekamar mereka. Keingintahuan yang mendalam. Xinluo, apakah kamu benar-benar akan pergi ke pesta mahasiswa baru? Apakah Anda mengirim teh susu ke paman mahasiswa baru? Teman sekamar lainnya. Liu Yanran mau tidak mau mengeluarkan suara. Xinluo, cepat dan katakan itu. Apakah postingan di intranet itu benar? Teman sekamar lain memiliki penglihatan malam. Dia juga bertanya dengan cemas. Wajahnya penuh dengan anak-anak yang penasaran. Ketiga teman sekamar itu membuka mata lebar-lebar. Menatap Su Qingluo. Saya ingin menanyakan gosip ini dengan jelas. Su Qingluo. Aku sedikit malu ditatap oleh mereka bertiga. Dia tidak menyangka. Para mahasiswa baru itu. Untuk mengirimnya mengantarkan teh susu secepat ini. Dikirim ke situs intramural. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengakuinya. Suanji menelan apel di mulutnya. Menganggukkan kepalanya. Mengakui bahwa saya pergi mengantarkan teh susu untuk mahasiswa baru. Kalimat ini mengejutkan ketiga teman sekamar. Lelucon pertama dalam sejarah Universitas Amami. Muse terdingin Universitas Amami. Dia benar-benar mengantarkan teh susu untuk anak laki-laki sendiri. Tuhan, muse dingin kami. Dia benar-benar berinisiatif mengirim teh susu untuk anak laki-laki. Apakah kamu setan? Xinluo, kamu tidak suka junior itu. Seperti apa dia? Tampan atau tidak, dia pasti sangat kaya, kan? Putri mana dia? Katakan, katakan. Hati gosip di sekitar teman sekamar membara. Ingin mencari tahu. Menatap wajah Su Qingluo tanpa berbalik. Su Qingluo sedikit malu dengan mereka. Dia juga ingin memberitahu mereka. Zhang Cheng sebenarnya adalah tunangannya. Tapi sekarang jelas bukan misteri. Ada beberapa penjelasan mengelak di mata. Berhenti menebak. Saya baru saja bertaruh dengan teman di klub. Jika Anda kalah, Anda akan secara acak mengirim teh susu mahasiswa baru. Jadi saya hanya memilih apa saja. Junior, apakah Anda masih menyembunyikan pakaian kecil Anda dari kami? Dapatkan dari kebenaran. Apakah Anda menyukai junior ini? Lin Baiwei meletakkan tangannya di pinggang Xia Oman. Sebuah pengakuan itu lunak. Ekspresi yang menolak masa kecil adalah yang tercepat datang dari kebenaran. Kami tidak percaya kalah taruhan. Saya juga pergi untuk mengiriminya teh susu. Liu Yanran. Ini juga ekspresi memecahkan casserole dan meminta sampai akhir. Kami menginginkan kebenaran. Jika tidak pada saat yang sama, kami akan menggelitik dan melayani. Night Vision mimpi menutup dan mengangkat 2 cakar. Berpura-pura menggelitik. Jika Su Qing melihat mereka mengejarnya. Hanya pilihan terakhirnya. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kebenaran adalah seperti yang saya katakan. Su Qingluo mengatakan bahwa gaya melukis di sini mudah akurat, bukan? Ini sudah larut. Haruskah saya mengundang Anda ke restoran Qinglai untuk makan malam?
Ini adalah akhir dari masalah ini, oke? Saya harus mengatakan bahwa Su Qingruo benar-benar hantu yang sedikit pintar. Dia tahu bahwa ketiga teman sekamarnya adalah pecinta kuliner. Silakan makan dengan sengaja. Untuk mengalihkan perhatian mereka. Benar saja. Su Qing ingin mengundang mereka ke restoran Chiang Mai untuk makan malam. Segera mengalihkan perhatian. Oke. Kali ini, tergantung pada skor undangan makan malammu. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Lin Baiwei dan lainnya menyerah. Su Qingruo menghela nafas lega ketika mendengar ini. Restoran Chiang Mai. Saya memesan kamar pribadi ketika saya masuk ke sini. Dan satu orang memesan. Pria tampan, kami memesan dengan ponsel kami di sini. Anda dapat memesan dengan memindai kode QR ini. Layanan hangat pelayan pada saat yang sama. Tunjuk ke kode QR di sudut meja dengan jari Anda. Oke, terima kasih. Ini adalah pertama kalinya saya memesan makanan dengan ponsel saya. Restoran-restoran yang biasa kudatangi biasa saja. Semuanya melaporkan langsung nama masakannya. Atau mencentang pesanan di kertas. Dan ini dia, memesan dari ponsel. Setelah melihat harga masakannya. Dan aku menelan. Makanan di sini sungguh-sungguh lebih enak dibanding staf lain. Misalnya, sepiring terong daging cincang yang sama. Harganya kemungkinan besar termasuk kategori luar. Tentu saja, namanya juga lebih elegan. Jika diganti dengan peraturan sebelumnya, kau akan melihat hidangan semahal itu. Mungkin dia pergi di tempat. Tapi sekarang dia punya potongan harga 100 kali lipat. Wajar saja, semakin mahal semakin baik. Pelayan. Aku ingin tas luar biasa lobster Australia ini. 8 Raja Naga Kepiting Royal Farm. Anggur merah enak lagi. Dan terakhir, kumur sarang burung kerajaan. Aku agak pemula. Pelayan melihat. Aku memesan semua hidangan mahal dari restoran. Pesan saja sebanyak ini. Beberapa jawaban tampan. Sudah selesai memesan sebanyak itu? Kami di sini untuk mempromosikan kampanye Clear Your Plate. Tak bisa disia-siakan. Pelayan mengingatkan. Aku menyajikan semuanya bersama-sama setelah makan. Aku masih memesan lebih sedikit. Jika bukan karena khawatir tidak memakan semuanya dan menyia-nyiakannya. Mungkin lebih. Tak lama kemudian, hidangan yang dipesan oleh peraturan disajikan satu demi satu. Pria tampan, semua yang Anda pesan disajikan. Selamat menikmati, silakan. Wanita pelayan berkata dengan sangat antusias. Aku makan bahan-bahan mewah ini sebagai seorang anak. Tapi sejak ditambahkan ke tengah dan belakang 10 tahun lalu. Aku tak pernah menderita lagi. Dan hari-hari sangat meriah. Begitu banyak makanan lezat. Maka aku dipersilakan. Aku sudah serakah sejak lama. Segera meraih sumpit dan makan. Restoran Qingwai ini tak hanya menawarkan pelayanan yang baik. Makanannya juga enak. Jauh lebih enak dari restoran pada umumnya. Enak saja. Jauh lebih enak daripada restoran-restoran di luar itu. Mahal karena alasan mahal. Aku sudah lama tak makan ini. Saat sedang makan, Su Qingluo membawa 3 teman sekamar. Aku juga datang ke restoran Qingwai. Kemunculan bunga sekolah pertama dalam sejarah Universitas Amami. Momen. Itu menarik perhatian banyak orang di restoran Qingwai. Ada juga banyak siswa yang datang ke sini untuk makan. Kecuali Universitas Amami. Ada juga mahasiswa dari beberapa universitas di sekitarnya. Banyak yang sudah mendengar. Atau ketahuilah lelucon Su Qingluo yang tiada tara. Jadi ketika dia muncul, secara alami menjadi fokus perhatian. Terutama anak laki-laki yang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Harazi akan tinggal. Setiap kali Qingluo keluar bersamamu, kami menjadi foil. Orang-orang tampan itu bahkan tidak melihat kita. Kata Lin Baiwei cukup tertekan. Dia juga cantik. Tapi dengan Su Qingluo. Ini benar-benar satu surga dan satu bumi. Li Fai, berhenti mendesah. Kita harus menghemat makanan enak hari ini. Liu Yanran berkata sambil tersenyum. Seharusnya membantainya. Omong-omong, Lin Buduiser tidak depresi. Awalnya mereka ingin memilih kotak. Tapi pelayan memberitahu mereka bahwa kotak itu hilang hari ini. Tak berdaya. Saya hanya bisa memilih kursi dekat jendela di lobi. Kami tidak diterima kali ini. Setelah Liu Yanran duduk. Setelah memindai kode QR restoran dengan ponsel saya. Mulai memesan. Ini traktiranku hari ini. Bisakah Anda memesan apapun yang Anda inginkan? Su Qingluo tersenyum dan berkata.
Su Qingluo adalah standar kulit putih dan kaya. Tidak hanya orang yang cantik. Keluarga Su mereka bahkan lebih ambisius. Industri ada di seluruh negeri. Nilai pasar ratusan miliar. Dan Su Qingluo sendiri juga memiliki banyak beasiswa. Jadi dia punya uang. Dengan kata-kata Su Qingluo, Lin Baiwei dan yang lainnya tidak sopan untuk mengerti. Saya keluar dari kotak setelah makan malam. Dia memiliki makanan yang sangat menyenangkan. Total 7.500 yuan dihabiskan. Begitu banyak uang untuk sekali makan. Itu tidak terpikirkan sebelumnya. Tapi hari ini saya tidak merasa mahal sama sekali. Sebaliknya, rasanya murah. Pada saat yang sama, sistem juga mengembalikan 750.000 miliknya. Mendapat sejumlah besar uang dalam satu gerakan. Itu membuatnya sangat bersemangat. Telah cashback 750.000. Ada 250.000 uang kembali. Anda harus mengkonsumsi lagi. Pikirkan ini. Dan saya tidak sabar untuk keluar dan menghabiskan. Tapi dia melihat sekeliling dengan santai. Tiba-tiba menemukan bahwa para tamu restoran King Wai ini. Semua mata terfokus pada satu arah. Piagam itu tanpa sadar melihat masa lalu. Dan ada 4 gadis duduk di dekat jendela. Salah satunya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah memberinya teh susu di sore hari. Sebuah lelucon Su Jingruo ternyata adalah dia. Tidak heran itu menarik begitu banyak perhatian. Benar saja, ini adalah lelucon pertama dalam sejarah Universitas Amami. Aku diam-diam menghela nafas. Saat aku hendak pergi, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Saya 250.000 uang kembali. Atau abaikan dia. Sore hari, dia mengundang saya untuk minum teh susu. Beri dia makan sekarang. Saya merasa sangat pintar. Jadi saya berjalan kembali ke meja kasir. Aku sedang memeriksa, bos. Tabel 14 di dekat jendela. Tabel 14 biaya 2.000 total. Bos wanita memeriksa daftar dan berkata, "Kenapa hanya 2.000? Dan aku tidak bisa berkata-kata. Itu masih tersisa 500 konsumsi. Kalau tidak, rabat 250.000 saya tidak akan habis." Tapi saya segera menemukan solusi. Bos memesan kue mouse Prancis lainnya. Untuk Su Qingluo di meja 14. Bilang saja itu hadiah lotre dari restoranmu. Karena Su Qingluo memberiku secangkir teh susu. Lalu aku akan membayarnya kembali dengan undian. Itu disebut hutang budi. Ya Pak. $2.500 secara total. Bos wanita menatapku dan berkata. Bos wanita mengira aku naksir Su Qingluo, siswi. Jelas lagu akan ditolak. Ini adalah satu-satunya cara untuk diam-diam memberi Su Qingluo. Bos wanita kasir telah melihatnya berkali-kali. Anak itu ingin membayar Su Qingluo. Tapi pada akhirnya mereka ditolak. Hanya saya yang menggunakan lotre. Datang dan selipkan untuk Su Qingluo. Check out, sayangnya bos wanita itu salah berpikir. Saya hanya ingin menggesek uang dari Su Qingluo. Omong-omong, setelah membayar tagihan kepada orang yang mengantarkan teh susu kepadanya. Informasi sistem segera diumpankan kembali kepada saya. Konsumsi ding 2.500 rabat 250.000. Batas rabat konsumsi 100 kali telah digunakan. Tidak buruk. Tidak buruk. Dengan 1 juta dapat melakukan sesuatu yang lain. Dan ketika saya menyelesaikan cek saya berjalan keluar. Aku baru saja berjalan dengan kaki depanku. Su Qing tertinggal dan tidak datang untuk check out setelah makan. Bos wanita memeriksa di meja 14. Su Qingluo mengeluarkan ponselnya dan bersiap. Pembayaran menerima pesan tak terduga. Nona Su. Toko kami baru saja memenangkan meja Anda dalam lotre hari ini. Jadi meja Anda gratis. Dan saya akan memberi Anda kue mouse Prancis. Bos wanita berkata. Buat kue mouse Prancis itu sendiri. Menyerahkannya pada Su Qingluo. Budweiser Lin. Liu Yanran dan teman sekamar lainnya mendengar kejutan ini. Apakah kita sangat beruntung? Saya benar-benar mendapat pesanan gratis. Aku juga mengirim kue mouse mage. Itu $500. Lin Buei menatap kue mouse mage. Beberapa ngidam bukan hanya untuknya. 2 teman sekamar lainnya. Aku juga mulai mendambakan kue mouse mage ini. Meskipun mereka baru saja selesai makan. Tapi kue mouse mage ini. Tapi kue paling unik di restoran King Wai ini. Kudengar sangat lezat. Mereka sudah rakus. Namun, Su Qingluo adalah Liu Meiwei. Dia tidak percaya lotre akan membuatnya. Juga memberikan kue lebih dari 500 buah. Jangan berbohong padaku, bos wanita.
Siapa yang membayar tagihanku? Su Qingluo sangat pintar. Aku bisa melihat kucing itu sekilas. Segera wajahnya sedikit dingin. Dia tidak suka jika pria memeriksanya. Ini benar-benar, kami akan memberikannya dalam undian. Bos Nona masih ingin berdalih. Namun, Su Qingluo sangat teguh dalam pikirannya. Nyonya, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, lain kali kami tidak akan datang kepada Anda untuk membelanjakan. Su Qingluo berkata dengan sedih. Dia tidak ingin anak laki-laki lain membayar. Anda akan merasa berhutang budi kepada orang lain. Bos wanita mendengar keringat dingin di dahinya. Su Qingluo datang kepadanya untuk konsumsi. Tapi itu bisa membawa banyak anak laki-laki. Baru saja, Su Qingluo datang untuk makan di toko. Dalam waktu kurang dari 1 jam. Lebih banyak anak laki-laki datang setelah mendengar berita itu. Langsung mendorong penjualan di tokonya. Baiklah, itu adalah seorang pria yang memeriksamu. Dan izinkan saya memberi Anda kue. Dia juga meminta saya untuk mengatakan itu adalah lotre di dalam toko. Saya akan memberi Anda pesanan gratis. Ini benar-benar. Siapa orang itu? Saya ingin membayarnya kembali. Dia baru saja keluar. Pria tampan dengan kaos hitam di pintu. Bos wanita. Dia menunjuk ke anak laki-laki yang hendak berjalan ke pintu. Su Qingluo melihat ke arah bos wanita. Saya terkejut menemukan bahwa anak laki-laki itu adalah Zhang Chang. Itu bos wanitanya. Apakah Anda yakin itu dia? Su Qingluo tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Su Qingluo tidak pernah menyangka. Sebenarnya tunangannya yang membelikannya piagam. Lin Baiwei. Liu Yanran dan yang lainnya tidak tahu siapa orang ini. Dia secara tidak sadar mengira bahwa dia adalah pelamar Su Qingluo. Ya, itu dia. Dia membayar total 2.500 yuan. Dia baru saja keluar. Anda harus bisa mengejar sekarang. Bos wanita mengangguk. Ingatkan dia itu dia, lupakan saja. Aku akan memintanya kembali lain kali, oke? Wajah Su Qingluo membentur. Tiba-tiba aku punya alasan untuk mengundangnya makan malam. Dia khawatir tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Zhang Cheng. Sekarang adalah kesempatan. Siapa pria tampan itu Qingluo? Aku benar-benar menerima pintunya. Lin Baiwei tiba-tiba mendekatkan kepalanya. Terkejut. Ye Shimeng dan Liu Yanran juga terkejut melihatnya. Su Qingluo tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia sengaja berlari keluar. Oh, sudah terlambat. Kita harus kembali. Kami harus menyiapkan fosil untuk rekrutan dalam beberapa hari. Su Qingluo berkata dan berlari keluar dengan cepat. Lin Baiwei, Liu Yanran dan yang lainnya melihat di sini. Baru aku tahu. Su Qingluo sama sekali tidak mau memberitahunya. Gitar Xuan. Dengan cepat mengikuti. Gadis kecil itu membohongi kami lagi. Kami tidak akan bertanya tentang pria tampan itu. Tapi kue mouse mage itu. Apakah untuk kita analisis? Tidak, itu yang dia beli untuk kumakan. Su Qingluo memegang kue mouse mage dengan erat di kedua tangannya. Berlari ke depan karena takut ada orang lain yang mengambilnya. Ini tunangannya 10 tahun kemudian. Membelinya untuk pertama kalinya. Dia harus memakan semuanya sendirian. Ketika aku kembali ke asrama, tak satu pun dari ketiga teman sekamar itu ada di sana. Aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan begitu terlambat? Zhang Cheng adalah satu-satunya yang tersisa di asrama untuk saat ini. Duduk di tempat tidurmu sendiri. Dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya. Saya melihat di screensaver ponsel. Ini adalah gadis kecil yang gemuk tapi lucu. Namanya Su Yao. Ini adalah foto yang diambil Zhang Cheng tentang dia 10 tahun yang lalu. Dan gadis ini bernama Su Yao. Ini tunangan Zhang Cheng. Ketika saya masih muda, kedua keluarga itu adalah teman baik. Orang tua telah membuat kontrak pernikahan untuk mereka berdua sejak mereka masih muda. Saya masih ingat ketika saya masih muda. Su Yao dan saya sering bermain bersama. Dia mengikuti pantatnya seperti pengikut. Meskipun Su Yao 1 tahun lebih tua darinya. Tapi terkadang dia bergantung padaku seperti adik. Terkadang ketika itu mengganggunya, itu membuatnya berpaling. Tapi dia membusungkan wajah kecilnya yang gemuk. Menyanggah bahwa aku adalah calon menantumu. Di mana kamu? Tentu saja istrimu akan mengikutimu. Keduanya telah bersama selama beberapa tahun. Membangun hubungan yang mendalam. Kekasih masa kecil. Hingga pergolakan hebat di Beijing 10 tahun lalu. Demi menjaga harta keluarga Su, mereka terpaksa mengalihkan industri. Dari Beijing ke Amami.
Seluruh keluarga pindah ke Amami. Keluarga Zhang, di sisi lain, tidak memindahkan hartanya keluar, tapi terus berada di ibu kota. Alasan mengapa aku menyerah Qing Bei. Dari Universitas Amami. Ada juga hubungan Su Yao. Karena Su Yao berada di kota Tianhai. Namun, sejak kerusuhan besar di Beijing 10 tahun lalu, keluarga Zhang yang ditinggalkan di ibu kota sudah jatuh miskin. Kebangkrutan kelompok. Sang ayah terpaksa bunuh diri dengan melompat dari gedung. Sang ibu tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke rumah ibunya. Sejak saat itu, hiduplah di bawah pagar. Dan setelah keluarga Su pindah ke Tianhai, bisnis keluarga berkembang pesat. Hanya dalam 10 tahun, nilai pasar telah dimigrasikan menjadi kelompok kelas 1. Kedua keluarga itu sekarang terpisah dunia. Saya sangat khawatir keluarga Su akan pergi ke jalan tengah karena keluarga Zhang bukannya mengakui pernikahan ini. Jadi aku harus mengandalkan usahaku sendiri sekarang untuk mendapatkan pengakuan dari keluarga Su. Hanya dengan cara ini Anda dapat berhasil menikahi Su Yao. Memenuhi janji itu. Keesokan paginya, Su Qingluo baru saja kembali ke asrama setelah kelas selesai. Lin Baiwei masuk dengan membawa surat. Asrama kami. Apakah ada orang bernama Xia Yao? Mengapa seseorang mengirim surat ke asrama kami? Lin Baiwei mengambil surat dan membacanya terbalik. Kamu juga tidak memperhatikan. Kuitansi lain untukku. Qingluo untukmu. Kapan namamu Xia Yao? Namaku dulu Su Yao. Sekarang dipanggil Su Qingluo. Xia Yao adalah Xia Yaoku. Ketika Su Qingluo berbicara, dia mengungkapkan surat itu padaku. Lihat itu nenek. Pendeta segera mengungkapkan kebohongan. Hanya nenek yang masih akan memanggilnya Xia Yao. Orang lain di keluarga telah lama berhenti memanggilnya Su Yao. Panggil dia Xin Min. Su Qingluo adalah seorang nenek dan mengerti aku. Siapkan gaun pengantin khusus untukku. Aku bahkan tidak menyebutkan pertunanganku dengan Zhang Cheng kepada ayahku. Xin Luo, apa yang kamu cekikikan? Tidak ada, setelah Su Qingluo menyembunyikan hatinya dekat dengan tubuhnya. Kemudian dari lemarinya, menarik sekantong besar makanan ringan. Lin Baiwei melihat Su Qingluo. Keluarkan sekantong besar makanan ringan. Mata berbintang. Kapan kamu menyembunyikan sekantong besar makanan ringan? Dan kebetulan aku lapar. Beri aku pembalut dulu. Kata Lin Baiwei dan biasa mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi dia dipukuli oleh Su Xinluo. Lindungi tas cemilanmu. Aku tidak bisa memberimu sekantong makanan ringan ini. Anda ingin makan, saya akan membeli beberapa nanti. Su Xinluo dengan erat memeluk sekantong angka 0 dengan kedua tangan kecilnya. Makan sepasang makanan pelindung. Saya takut Lin Baiwei akan datang dan mengambilnya. Gadis kecil, ada apa denganmu baru-baru ini? Aneh. Katakan pada siapa Anda ingin memberikan sekantong makanan ringan ini. Dulu ada makanan ringan di asrama. Semua orang saling berbagi. Tidak ada perlindungan makanan apapun. Dan 2 hari ini, Su Xinluo telah muncul beberapa kali untuk melindungi makanan. Bahkan kue mose Prancis kemarin. Su Qingluo bahkan tidak memberi mereka makan. Rupanya ada yang tidak beres dengan Su Qingluo. Orang lain memintaku untuk membeli makanan ringan ini atas namaku. Jadi aku tidak bisa memberikannya padamu. Gadis kecil ini pasti dalam masalah baru-baru ini. Aku mendengarkan dengan seksama di kelas. Itu menjelang akhir kelasku. Su Qingluo tiba-tiba muncul di pintu kelas. Begitu bunga sekolah Universitas Su muncul, para siswa di kelas semuanya meledak. Sial, ini bukan bunga sekolah Universitas Amami kita. Su Qingluo? Bagaimana dia bisa datang ke kelas kita? Sangat cantik. Seperti yang diharapkan dari lelucon pertama dalam sejarah Universitas Amami. Benar-benar indah. Andai saja aku bisa berkencan dengannya. Aku rela kehilangan 10 tahun hidupku. Kamu bermimpi. Dia tidak akan berkencan denganmu jika dia kehilangan 100 tahun hidupnya. Dan semua orang berbicara. Terutama anak laki-laki itu. Saya melihat Harazidisi. Saya tidak sabar untuk naik dan meminta informasi kontak kepadanya sekarang. Gerakan sebesar itu. Saya secara alami memperhatikan penampilan Su Qingluo. Tapi saya hanya meliriknya. Dengan cepat mengatur kelas dengan tenang. Saya sudah memiliki tunangan Su Yao di hati saya. Tidak tertarik pada gadis lain. Bahkan jika pihak lain adalah bunga sekolah pertama dalam sejarah Universitas Amami. Tak lama kemudian bel kelas berbunyi. Sekelompok anak laki-laki bercucuran seperti orang gila.
Su Qingluo dikepung hampir seketika. Kalimat pertama Su Qingluo adalah, "Saya di sini untuk menemukan peraturan." Segera setelah ini keluar. Semua orang terkejut. Su de Xiaohua benar-benar datang untuk menemukan piagam itu lagi. Apa yang terjadi di sini? Iri hati, cemburu, benci. Seketika fokus pada piagam. Yang terakhir juga tidak bisa berkata-kata saat ini. Su Qingluo ini tidak ada habisnya, kan? Tapi aku tetap datang ke Su Qingluo. "Kakak Su, mengapa kamu mencariku kali ini?" Aku berkata dengan sopan. "Junior, ini adalah camilan untukmu." Zhu Qingluo berkata. Dia menyerahkan batu roh di tangannya kepadaku. Bunga persik masih memiliki sedikit harapan di matanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian terkejut lagi. Bagaimana situasinya? Su de Xiaohua benar-benar menegur Zhang Chang lagi. "Apa yang terjadi di sini? Apakah Anda membuat kesalahan? Apa hebatnya piagam ini?" Dia benar-benar meminta bunga kampus Universitas Su untuk memberinya sesuatu 2 kali berturut-turut. Berita besar. Bunga sekolah Universitas Su ada di sini untuk mengirim puisi ke sang adik lagi. Para siswa di tempat kejadian mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu. Mereka berfoto menentang piagam dan Su Xinluo. Ini jelas merupakan berita terbesar dari Universitas Amami hari ini. Saya juga bingung. Mengapa bunga sekolah universitas Su datang membawakan saya makanan lagi? Saudari Su, mengapa Anda di sini untuk membawakan saya makanan lagi? Kami sepertinya tidak saling mengenal. Aku sedikit terdiam. Aku benar-benar tidak ingin mengambil makanan ringan. Aku tidak ingin memiliki melon dengan bunga sekolah Su. Aku tidak mengenalmu sekali. Aku tidak mengenalmu 2 kali. Aku mengenalmu 3 kali. Jembatan Su Qingluo Jiao tersenyum. Itu bohong. Tapi aku tidak bisa membantahnya. Tidak ada pahala, tidak ada pahala. Aku sedikit terdiam. Aku benar-benar tidak ingin mengambil makanan ringan. Kalau tidak, kamu akan disalahpahami oleh semua orang. Aku masih menolak untuk menerima pedang jatuh Su Qing. Dan dia memikirkannya, dan dia berkata, "Kali ini untuk berterima kasih karena telah mengundangku makan malam tadi. Dan terima kasih untuk kuenya. Kue mousse Prancis enak." Begitu ini keluar. Semua orang yang hadir terkejut lagi. Ya Tuhan. Zhang Cheng benar-benar mengundang Su Xiaohua makan malam kemarin. Apakah anak ini baik-baik saja? Mereka sedang jatuh cinta. Undangan makan malam. Camilan kembali mousse tidak mungkin jatuh cinta. Jangan menebak. Semua anak laki-laki melihatnya dengan iri, cemburu dan benci. Saya juga sedikit terkejut. Tidak pernah berpikir. Su Qingluo sebenarnya tahu. Uang untuk makan kemarin adalah miliknya. Ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Saya hanya mencoba untuk mendapatkan uang darinya. Tidak apa-apa sekarang. Dia tampaknya telah salah paham junior. Apakah kamu tidak suka makanan ringan? Lalu, haruskah saya mentraktir Anda makan malam-malam ini? Ini adalah bantuan untuk membayar makan malam saya tadi malam. Su Xinluo akhirnya memberitahu alasan ini. Kalimat ini mengejutkan para penonton untuk sementara waktu. Apakah ini masih mousse dingin tinggi Universitas Amami? Mengapa dia tidak dingin sama sekali di depan Zhang Cheng? Tidak hanya untuk mengirim makanan ringan, tetapi juga untuk mengundang Zhang Cheng makan malam. Apakah dewa ini buta? Semua hal baik terjadi pada Zhang Cheng. Aku menekan napasnya. Ini adalah masalah besar. Sejujurnya, aku tidak ingin berselingkuh dengan Su Qing. Jika nanti Su Yao tahu bahwa dia kuliah dengan Su Qingluo, tidak apa-apa menyebarkan rumor. Aku tidak ingin tunanganku dianiaya. Tapi tepat ketika aku ingin mengatakan tidak, suara sistem muncul lagi. Juga misi pemicu sistem Shenhao sempurna. Opsi 1, terima ajakan Su Qingluo untuk makan malam. Dan terima potongan investasi bonus sementaranya sebanyak 10 kali. Opsi 2, tolak ajakan Su Qingluo. Hadiah anak ayam 10 cm lebih pendek. Aku mendengar suara sistem dan kembali bingung. Apa yang terjadi sehingga memicu tugas itu lagi? Dan hadiah atas penolakan adalah Xiao Zui Zui. 10 cm lebih pendek. Sistem anjing jelas melawanku. Saudari Su, aku sangat menyukai camilanmu. Aku juga ingin sekali makan malam denganmu malam ini. Aku berpura-pura bersedia. Sebenarnya, aku tidak mau menerimanya. Benarkah? Kalau begitu mari kita bicarakan. Aku akan menunggumu di restoran jam 6 sore. Dan camilan ini untukmu. Selamat tinggal bro. Aku tak sabar untuk bertemu denganmu malam ini.
Setelah mengatakan ini, Su Xinruo menyenandungkan sedikit lagu dan berbalik untuk pergi. Rupanya suasana hatinya sedang baik sekarang. Kerumunan menyaksikan Muse pergi. Satu persatu. Ada apa ini? Bagaimana dengan Gaoleng Muse? Mengapa terlihat seperti sekarang? Begitulah cara bunga sekolah Su mengejar piagam. Mengantarkan camilan dan diundang makan malam. Otak mereka benar-benar keluar saat ini. Pemandangan di depannya terlalu kuno untuk membuatnya kaget. Dan aku kembali sadar. Lalu manfaatkan perhatian semua orang. Mereka semua fokus pada punggung bunga sekolah Su. Ambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Jika kamu tidak pergi. Saat itu, aku takut mereka akan dikelilingi oleh mereka. Setelah kembali ke asrama, aku segera menutup pintu. Untungnya, dia berlari dengan cepat. Kalau tidak, mereka akan dikelilingi oleh mereka. Setelah aku mengatur napas, dia meletakkan kantong makanan ringan di atas meja. Sang Cheng, kau anak bisa. Lari begitu cepat. Apa hubunganmu dengan Su Suehua? Mengapa dia mengirim makanan ringan setelah teh susu? Aku masih mengundangmu makan malam. Sang Cheng, kita adalah saudara. Kami tidak akan mengatakannya. Mengatakan kebenaran dengan cepat dan memuaskan rasa ingin tahu kakakku. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Su Qingluo. Jadi aku hanya bisa menjelaskan kepada mereka dengan kerja keras. Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Suster Su. Siapa yang akan percaya? Tidak apa-apa mengirim teh susu untuk pertama kalinya. Sekarang mereka semua mulai mengantarkan makanan ringan. Silakan makan. Tidak apa-apa. Raja gemuk berkata dengan tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Kecuali kamu bersumpah bahwa racun itu lahir oleh Jiwo. Menghadapi agresi mereka, aku sedikit terdiam. Aku tidak akan memberi mereka jawaban yang baik kali ini. Aku takut aku tidak bisa mengatasinya. Oke, aku bersumpah. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Su Qingluo. Tidak sebelumnya. Tidak ada yang bisa terjadi di masa depan. Jika ada pengejaran kecil untuk masalah ini, itu akan menjadi 10 cm lebih pendek. Aku berkata dengan tegas. Jadi kamu selalu bisa. 3 teman sekamar melihatku. Mereka semua bersumpah dengan penisnya. Mereka semua percaya untuk sementara waktu. Kamu sangat bahagia untuk kami. Fatih Wang mengangguk dan berkata. Zhan Cheng, karena kamu tidak ada hubungannya dengan lelucon Su. Lalu kamu camilan. Haruskah aku membaginya dengan saudara-saudaraku? Makan, makan. Saya menggunakannya secara acak. 3 teman sekamar mendengar ini. Segera menerkamnya seperti serigala lapar. Berebut sekantong camilan ini. Camilan yang dikirim oleh bunga sekolah Su tidak tersedia untuk orang biasa. Kali ini mereka adalah kantung cacing bab. Setelah kelas di sore hari, Su Qingluo buru-buru kembali ke asrama. Begitu cepat bahkan 3 teman sekamarnya mengejarnya. Setelah kembali ke asrama, Su Qingluo duduk di bangku. Mulai merias wajah dengan serius. Biasanya Su Xinluo tidak memakai riasan. Tetapi bahkan tanpa riasan. Dia juga merupakan bunga sekolah utama dari Universitas Guanjue Tianhai. Alasan mengapa saya tiba-tiba merias wajah hari ini. Itu semua karena saya harus makan malam dengan Zhan Cheng malam ini. Ini dia dan tunangannya. Makan pertama dalam 10 tahun. Secara alami, Anda harus berdandan dengan baik. Kakak Bao, Anda akan kagum dengan saya malam ini. Su Xinluo menyikat bulu matanya pada saat yang sama. Diam-diam aku menantikannya. Ganti dengan rok lain. Gaun baru yang saya beli beberapa hari yang lalu baru saja tiba. Su Qingluo berkata. Dari lemari lagi. Aku mengeluarkan rok mini lipit hitam baruku. Lalu aku membandingkannya di tubuh bagian bawahku. Segera dia menyadari bahwa rok mini itu benar-benar agak pendek. Ujung rok menunjuk 10 cm di atas lututnya. Hampir sepenuhnya terbuka tangannya. Akankah kaki panjang seputih salju dan halus itu terlalu pendek? Su Qingluo mau tidak mau mendongak sebentar. Dia belum pernah memakai rok mini sependek itu. Tapi pikiran untuk memakainya untuk piagam. Dia tiba-tiba membuat keputusan. Bagaimanapun, itu untuk dilihat kakakku yang bau. Tidak masalah jika itu lebih pendek. Su Qingluo menutupi wajahnya yang tersenyum dengan tangannya. Bahan pemalu. Tapi masih sangat putih. Pakai rok mini lipit hitam ini. Setelah memakainya, roknya benar-benar pendek. Itu hanya menutupi kakinya yang disilangkan. Hampir mengambil kakinya yang panjang, seputih salju dan halus.
Paparan penuh. Melihat diri tanpa celah di cermin. Su Qingruo hampir terpesona pada dirinya sendiri. Sangat cantik. Kakak bau pasti akan terpesona olehku. Su Qingruo diam-diam membayangkan ekspresi Zhang Cheng setelah terpesona padanya. Dan saat aku memikirkannya, aku seperti jatuh ke dalamnya. Mengenakan stoking putih ala Jepang. Kakak bau akan menyukainya. Su Qingruo berkata. Dari lemari lagi. Dia mengeluarkan sepasang stoking putih ala Jepang. Sosok bergelombang Su Qingruona tidak diragukan lagi terlihat jelas. Terutama kaki jenjang itu. Dibalut stoking putih. Bodoh dan penuh nafsu. Setelah berganti pakaian, Su Qingruo mengeluarkan alat pengeriting rambut lagi. Menaruh rambut lurus hitamnya. Ini sedikit meringkuk. Bisa dibilang Su Qingruo untuk makan malam berikutnya. Ini sangat penuh perhatian. Sebelum keluar, Su Qingruo juga mengganti sepatu hak tinggi merah muda yang baru dibeli. Baru saja membuka pintu. Ketiga teman sekamarnya baru saja selesai makan di kafetaria. Melihat Su Qingruo yang berpakaian rapi. Tertegun. Tian Qingluoku. Kamu berdandan hari ini untuk mengikuti kontes kecantikan. Wajah Lin Bai sedikit terbalik dengan mata terkejut. Qingluo, apa yang kamu lakukan? Liu Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku kehabisan waktu. Aku akan pergi dulu. Su Qingluo melihat ponselnya. Ini hampir jam 6. Dia tidak peduli dengan keberanian. Dorong Lin Bai Wei dan yang lainnya langsung pergi. Lari keluar dengan cepat. Dia terburu-buru untuk makan malam dengan Jiang Cheng. Ada apa dengan gadis kecil ini baru-baru ini? Bunga persik. Apakah ini hubungan? Mungkin saja. Aku baru saja melihatnya di intranet. Pagi. Xingluo benar-benar pergi mengantarkan makanan ringan kepada seorang siswa lagi. Jalan hati surgawiku. Aku tidak akan berkencan dengan junior ini malam ini. Sekarang, ide ini datang padaku. Mereka sendiri tidak percaya. Sejak mereka bertemu Su Qingluo. Gadis kecil ini tidak pernah diterima. Pengejaran anak laki-laki manapun. Dan kali ini, gadis kecil ini sebenarnya mengejar orang lain di salju lagi. Dan mereka tidak bisa mempercayainya. Sudah hampir jam 6. Aku juga keluar dari asrama. Tapi dia tidak begitu berani. Berpakaian santai. Menurutnya, makan malam dengan Su Qingluo benar-benar dipaksa oleh sistem anjing. Tapi karena dia berjanji pada Su Qingluo, aku juga tidak akan melanggar janji. Setelah tiba di restoran, tak lama kemudian, seorang wanita pelayan datang untuk menghibur. Su Qingluo mengajakku keluar. Aku datang menemuinya. Aku mengutarakan maksudku. Siapa nama pria tampan itu? Kata wanita pelayan bertanya dengan cukup hati-hati. Namaku Zhang Cheng. Aku berkata tanpa sadar. Pria tampan tolong ikut denganku. Aku membuka pintu dan masuk. Benar saja, dia menemukan bahwa Su Qingluo sudah menunggu di dalam. Dan malam ini dia berdandan dengan sangat cantik. Lebih cantik dari bintang besar. Aku bisa melihat sedikit. Ini adalah peri yang turun ke bumi. Su Qingluo melihat bahwa Zhang Cheng terpesona oleh dirinya sendiri. Diam-diam aku bersukacita dalam hatiku. Namun, Zhang Cheng segera mendapatkan kembali kejelasannya. Kakak Su telah membuatmu menunggu. Setelah aku masuk, aku menutup pintu kotak itu. Walaupun Su Qingluo cantik. Tapi aku sudah memiliki tunangan di hatiku. Jadi dia melihat Su Qing lebih dekat. Duduklah dan Zhang Cheng. Mau makan apa tunggu saja. Aku akan mengundangnya malam ini. Mata seperti air. Sudah tertuju pada Zhang Cheng sejak dia masuk. Tidak ada penyesalan. Ini membuatku sedikit malu. Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Ini masih Suster Su. Aku sedikit terdiam. Walaupun Suster Su ini seorang gadis. Tapi itu membuatnya merasa akan memakannya. Kenapa kau tidak minum jus jeruk dulu? Su Qingluo berkata, mengambil sebotol jus jeruk dan berjalan mendekat. Jus jeruk ini dari lokasi Su Qingluo. Karena dia tahu piagam itu. Dia menyukai jus jeruk sejak dia masih kecil. Saudari Su, aku harus membuat masalah sendiri. Aku tidak ingin merepotkan Su Qingluo untuk menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil botol minuman di tangannya. Namun, Su Qingluo bersikeras. Junior, aku akan menuangkannya untukmu. Su Qingluo berkata.
Aku ingin mengambil botol minuman dari tanganku. Di mana menurutmu dia akan menggunakan terlalu banyak tenaga? Tubuh cerah dan kuat. Tanpa berdiri diam, dia jatuh tepat di atasku. Aku tidak memeriksa apapun. Dipukul oleh Su Qingluo. Lalu membiasakan diri. Seks membuatnya jatuh ke tanah. Dan Su Qingluo jatuh ke pelukannya. Saat aku sedang jatuh, aku merasakan perasaan lembut dan manis di mulutku. Su Qingluo juga merasakan hal yang sama. Ketika keduanya membuka mata. Tertegun pada saat yang sama. Pose keduanya sangat ambigu. Aku jatuh ke tanah. Dan Su Qingluo terbaring di atasku. Kuncinya adalah keduanya masih bersama. Ketika keduanya membuka mata. Telah menemukan misteri situasi memalukan ini. Keduanya tertutup di tempatnya. Pikiranku benar-benar kosong. Selesai ciuman pertamaku. Itu dia. Diambil oleh senior tanpa alasan. Begitukah? Bagaimana dia akan menjelaskan kepada tunangannya Su Yao di masa depan? Aku tidak bersih lagi. Aku dinodai oleh seniorku. Aku ingin menangis, aku sangat ingin menangis sekarang. Ciuman pertama dalam hidup adalah seseorang yang ingin memberikan tunangannya Su Yao. Dan sekarang sudah hilang. Aku ingin menangis dibandingkan dengan piagam. Su Qingluo diam-diam bahagia. Aku mencium calon suamiku. Ini adalah ciuman pertamaku. Aku benar-benar ingin mencium lagi. Ternyata ciuman benar-benar membuat ketagihan. Wajah cantik Su Qingluo bersemu merah. Detak jantung bahkan lebih cepat. Tapi tidak berarti untuk bangun. Aku bahkan ingin mencium sekali lagi. Zhang Chenggdao adalah setelah aku bangun. Lelucon Su Qingluo yang tiada tara. Disingkirkan. Lalu dia dengan cepat menyeka kepalanya dengan tangannya. Kesal. Jika itu anak laki-laki lain, aku takut tidak akan tahan. Bahkan lebih enggan untuk mendorong Su Qingluo menjauh dari dirinya sendiri. Namun, sebagai seorang pria, aku masih orang pertama yang peduli pada Su Qingluo. Saudari Su, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, maafkan aku barusan. Aku tidak mengambil minumannya. Su Qingluo meminta maaf lagi dan lagi. Aku merasa kasihan di hatiku. Aku hanya mencium sekali barusan. Andai saja aku bisa mencium sedikit lebih lama. Ketika berbicara, Su Qingluo masih mengenang penantian lembut barusan. Perasaan manis dan hangat itu membuatnya sedikit tergila-gila. Pikirkanlah. Wajah yang tersenyum tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang merah lagi. Bahkan lupa. Minuman jus jeruk barusan. Di seluruh kepalanya. Untungnya, saya memperhatikan situasi ini. Segera ingatkan saudari Susue. Jus jeruk di pangkuanmu. Biarkan aku menyekanya untukmu. Mengatakan itu, aku segera menarik beberapa tisu dari meja. Dan kamu tanpa sadar membungkuk. Pergi dan usap paha Su Qingluo. Setelah Su Qingluo bereaksi. Melihat piagam itu menyeka pahanya dengan tisu. Lihat saja. Wajah cantik Xuanji bahkan lebih merah. Pahanya belum pernah melihat seorang pria berlari. Dan hari ini dia menyekaku bolak-balik. Intinya adalah dia tidak membencinya. Aku bahkan merasa pahaku patah. Tidak masalah. Sebaliknya, setelah saya bereaksi. Sedikit malu dan malu. Dia dengan cepat menarik tangannya. Simpul pemula, saya tidak bermaksud memanfaatkan Anda. Saya hanya ingin menghapus bayangan di paha Anda. Jelaskan peraturan dengan cepat. Karena takut pihak lain akan berpikir dia ingin mengambil keuntungan. Ya. Jika Anda tidak bisa menghapusnya hingga bersih, lepaskan dan sesali, cuci saja. Suster Su berkata. Lepas di depanku. Suster Su, Anda dapat menunda kamar mandi yang ingin saya tuju dulu. Setelah saya mengatakan ini. Lari dengan cepat dan lari keluar dari kotak. Su Qingluo melihat penampilan saya yang melarikan diri. Tertawa terbahak-bahak. Kakak bau sangat lucu. Su Qingluo mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Aku tidak bisa menahannya. Ingat sisi hijau barusan. Dan aku berlari ke kamar mandi. Jantung masih berdetak kencang. Su Qingluo ini benar-benar bencana kecantikan. Tidak masalah jika itu terlihat seperti bencana bagi negara dan rakyat. Berpakaian begitu murni dan feminin. Pria mana yang tahan dengan ini? Selain itu, saya masih pria dan wanita normal yang penuh darah. Itu kecelakaan barusan. Ciuman pertamaku masih ada. Zhang Chengzi menghibur dirinya sendiri. Lalu aku membasuh wajahku dengan air dingin di kamar mandi. Mencoba menenangkan diriku.
10 menit kemudian. Tenang, aku akan pergi ke sekolah Bao sekarang. Ketika saya kembali, Su Xinruo sudah akan ditangkap setelah kelas keesokan paginya. Saya sendirian di luar sekolah. Aku akan menggunakan kartu hak istimewa yang diberikan oleh sistem sesegera mungkin. Sebagian besar warung makan di luar sekolah. Ada banyak toko seperti mie goreng BBQ Shasian. Namun, ini adalah usaha kecil. Tidak layak investasi. Selain itu, ada juga banyak toko serba ada di dekat sekolah. Supermarket, mall, DLL. Tapi peraturan berkeliling. Aku tidak menemukan peluang bisnis yang tepat. Ini membuatku sedikit kecewa. Tapi dalam perjalanan kembali, ketika melewati restoran favorit, aku menemukan restoran ini diposting sebuah poster untuk koki di tempat perekrutan. Restoran nikmat ini. Mengapa Anda menyewa begitu banyak koki sekaligus? Chef de cuisine. Adalah normal bagi restoran untuk merekrut koki. Tapi kau harus merekrut begitu banyak koki sekaligus. Itu pasti tidak normal. Kemungkinan besar seluruh bagian dapur muncul. Lalu aku masuk ke restoran Chiang Mai. Sangat sedikit orang yang makan di restoran Chiang Mai hari ini. Beberapa pelanggan menghabiskan hidangan mereka. Juga menggelengkan kepalanya. Ching Lai hari ini. Mengapa makanan di restoran begitu buruk? Ya, apakah juru masak hari ini jahat? Masakan goreng dengan harga semahal itu sangat tidak enak. Kudengar bos kabur bersama adik iparnya. Setelah bercerai dengan bos. Membawa pergi semua koki di restoran. Aku melihat restoran Ching Lai kabur. Aku baru saja masuk ke restoran Chiang Lai. Kudengar beberapa pelanggan berbisik-bisik. Mendengar ini semakin menegaskan dugaanku. Ada penyakit serius di restoran Chiang Lai. Aku duduk. Keluarkan ponselmu dan pindai kode QR di sudut meja. Mulai memesan. Lihat hidangan ini sedikit kusut. Jelas dari sudut pandang kualitas. Ketiga hidangan ini 2 nilai lebih buruk dari yang sebelumnya. Sama seperti hidangan di warung pinggir jalan. Tidak ada estetika sama sekali. Hidangan sebelumnya tidak hanya lezat. Penampilan piringnya juga akan terlihat sangat mewah. Sangat nyaman. Tampaknya koki restoran King Wai benar-benar rusak. Memikirkan hal ini, saya mengambil sumpit dan mencoba mencicipinya. Benar saja, koki berubah. Hidangan ini rasanya tidak enak. Dan jauh lebih buruk. Setelah makan, Zhang Cheng datang ke meja kasir untuk mempersiapkan kasir. Bagaimana dengan bos wanitamu? Wakil manajer toko Fang Men. Saya pikir saya tidak puas dengan makan barusan. Cepat berdiri dan bertanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bos wanita kami sedang sibuk. Saya tidak butuh bantuan apapun. Tapi saya bisa membantu Anda. Krisis restoran King Wai saat ini. Sudut mulutku terangkat. Kalimat ini baru dari tahun pertamanya. Katakan itu dari mulutmu. Sulit untuk bahagia. Wakil manajer toko Fang Men juga tidak menganggap serius kata-katanya. Tuan, Anda terlalu khawatir. Restoran King Wai kami tidak dalam krisis. Fang Men menanggapi dengan senyuman. Faktanya, hanya dia yang tahu. Bos wanita ada di ruang konferensi di lantai 2. Panggil pengembalian darurat. Yang mana yang diharapkan ketika saya mendengarnya? Saya punya cara. Dapat membantu Anda memecahkan kekurangan koki saat ini. Apakah Anda yakin benar-benar tidak membutuhkan bantuan saya? Zhang Cheng bertanya lagi. Zhang Men mendengar sedikit buruk di sini. Dia tidak mengharapkannya. Zhang Cheng benar-benar melihatnya sekilas. Mereka mendukung masalah restoran saat ini. Kali ini dia tidak langsung menolak. Tapi setelah Liu Yuling menikah, dia mengatakan bahwa Tuan. Tunggu sebentar, saya akan bertanya pada bos. Anda pergi? Zhang Cheng mengangguk. Dia sangat optimis tentang restoran Chiang Mai ini. Sayang sekali membiarkan mereka gulung tikar seperti ini. Tentu saja lakukan. Zhang Cheng juga agar dapat berjalan dengan lancar. Investasikan 10 kali dalam diri Anda. Kartu rabat habis. Di dalam kantor di lantai 2 restoran King Wai. Bos wanita, Yao King, sedang berbicara dengan beberapa supervisor. Diskusikan krisis saat ini yang dihadapi restoran. Ada mahasiswa baru di luar Tuan Yao. Dikatakan bahwa itu dapat menyelesaikan masalah kita saat ini. Krisis yang mendukung restoran. Fang Men berkata. Selesaikan krisis di restoran favorit kami. Seorang mahasiswa baru. Tidak bercanda. Biarkan dia pergi dengan cepat. Lelucon utama Yao King yang buruk.
Apa yang harus dicari tahu oleh mahasiswa baru? Tentukan preferensi mereka untuk krisis restoran saat ini. Bahkan dia, elit mal. Itu tidak bisa diselesaikan untuk saat ini. Kesulitan saat ini. Hanya mahasiswa baru yang bisa menyelesaikannya. Apakah ini mimpi? Fang Men melihat bahwa bos wanita menolaknya. Hanya bisa menerima. Lagi pula, dia juga tidak optimis dengan siswa itu. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimnya pergi. Fang Men memberikan suara keras dan kemudian mundur. Saya memberikan uang untuk makan sambil menunggu. Segera wakil manajer toko Fang Men bergegas kembali. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pak. Tentang restoran King Wai kami. Kami akan mencari tahu sendiri. Jangan ganggu Anda. Fang Men berkata dengan sopan. Tidak sulit bagi saya untuk mendengar. Lagi pula, siapa yang akan percaya mahasiswa baru? Itulah yang saya harapkan. Tapi saya harus melakukan sesuatu. Tolong beri saya selembar kertas dan pena. Saya mengangkat sudut mulut sedikit dan berkata baik Pak. Untuk permintaan ini. Fang Men tentu saja tidak akan menolak. Kemudian berikan selembar kertas kosong dan pena. Setelah saya mengambil pena karton. Tertulis di atasnya. Dan kemudian dia melipatnya dan menyerahkannya kembali kepadanya. Ini adalah restoran Chiang Mai saya untuk Anda. Solusi sederhana untuk krisis. Jika bos wanita Anda tertarik. Jika Anda tahu lebih banyak. Gedung Asrama Anak Universitas Tianhai masa depan 3 temukan saya. Nama saya Zhang Cheng. Setelah saya mengatakan ini. Letakkan kertas di atas meja. Kemudian Xiao Jiu berbalik dan pergi. Setelah Fang Men melihat saya pergi. Lalu aku mengambil selembar kertasku. Sejujurnya, dia adalah manajer toko yang beruntung. Untuk Zhang Cheng, mahasiswa baru di Universitas Amami. Tidak begitu optimis. Hal baik apa yang bisa dilakukan mahasiswa baru? Selesaikan krisis di restoran King Wai kami. Meskipun rencana wakil manajer toko tidak optimis tentang Zhang Cheng. Tapi mau tidak mau saya membuka kertas itu. Saya membaca rencana yang ditulis oleh Zhang Cheng. Dan itu hanya menyala. Rencana ini benar-benar ketat. Membuatnya merasa segar. Mungkin mereka benar-benar menyukainya. Restoran melewati krisis. Tapi tanpa persetujuan bos wanita. Fang Men tidak berani melakukan Xuanji tanpa otorisasi. Dengan cepat berlari kembali ke kantor. Yao Qing melihat Fang Man melarikan diri lagi. Tidak bisa tidak bertanya pada Fang Man. Mengapa Anda kembali? Apakah ada yang salah? Tuan Yao. Siswa itu meninggalkan saya sebuah catatan sebelum dia pergi. Mengatakan itu bisa menyelesaikan kita dengan sempurna. Krisis saat ini menghadapi restoran. Fang Men berkata dan menyerahkan catatan itu. Metode bagus apa yang bisa dimiliki seorang siswa? Yao Qing juga anemia. Geser ke bawah garis dan ambil dengan santai. Yang ini langsung meledak dari tempat duduk. Kecepatan mengejutkan melintas di matanya. Rencana yang bagus. Siapa siswa ini? Dapatkah Anda memikirkan alternatif seperti itu? Metode jejak barat. Yao Qing sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka. Siswa yang tidak dikenal ini. Aku benar-benar memberinya kejutan yang begitu besar. Namanya Zhang Cheng. Ini kehidupan baru yang benar. Benar, dia orangnya. Satu-satunya anak laki-laki yang diundang makan malam oleh Su King Luo. Fang Men berkata setelah berpikir sejenak. Su King. Luo masih sangat terkenal di Universitas Amami. Bunga sekolah pertama dalam sejarah Universitas Amami. Siapa yang belum pernah mendengarnya? Ditambah. Su King Luo sering datang ke restoran favorit mereka untuk makan malam. Jadi, semua staf mengenal Su King Luo. Selama lebih dari setahun. Mereka belum pernah melihat Su King Luo. Sempat makan malam dengan seorang anak laki-laki. Satu-satunya waktu adalah tadi malam. Su King Luo berinisiatif mengundang Zhang Cheng untuk makan malam bersama. Itu dia. Tampaknya mata Nona Su untuk orang-orang benar-benar tidak mudah. Mahasiswa baru ini tidak mudah. Yao Qing segera menanggapi piagam mahasiswa baru ini. Tertarik. Xuanji menoleh dan bertanya. Apakah dia meninggalkan informasi kontak? Dia mengatakan bahwa jika Tuan Yao tertarik untuk belajar lebih banyak, Anda bisa pergi ke asrama anak laki-laki Universitas Amami. Temukan dia di gedung 3. Fang Men berkata dengan jujur. Ayo pergi dan undang dia sekarang. Yao Qing bangkit dan langsung berjalan keluar. Kali ini aku harus mengundang murid ini bagaimanapun caranya. Sementara itu,
Aku telah kembali ke sekolah. Tapi dia tidak kembali ke asrama. Tapi di tengah jalan, diseret oleh ketiga teman sekamarku untuk ikut dalam perekrutan klub. Bergabung dengan klub bukan hanya tentang mendapatkan pilihan. Ini juga merupakan cara untuk memperluas lingkaran sosial sekolah Anda. Banyak mahasiswa baru. Mereka semua ingin berteman dengan bergabung dengan klub. Alun-alun rekrutmen masyarakat ramai. Ada banyak siswa memilih klub untuk bergabung. Tapi kebanyakan dari mereka adalah kantor berita mahasiswa baru. Saya juga didorong ke depan oleh 3 teman sekamarnya. Sang Cheng, klub apa yang ingin kamu ikuti? Wang Haha bertanya sambil berjalan. Aku belum memutuskan. Ketika saya berbicara, mata juga melihat ke depan stan perekrutan klub di sekitar. Haruskah kita pergi ke klub melukis? Saya mendengar bahwa kecantikan kampus Universitas Su adalah presiden di sana. Dan ada banyak wanita cantik di klub melukis. Paman Ji tiba-tiba memenuhi mulutnya dengan saran lazi. Saya ingin bergabung dengan klub melukis. Kau mau menulis puisi? Saya mendengar bahwa klub melukis sangat jelas tentang perekrutan. Agensi baru yang ingin bergabung dengan klub lukis setiap tahun. Semuanya besar, besar, besar. Tetapi hanya 1 atau 2 yang benar-benar dapat bergabung. Celana dalam lahir segera. Bagaimana jika kita dipilih? Wang Haha berkata dengan tidak rela. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah. Tapi ketiganya jelas tergoda. Ayo pergi dan lihat. Jika Anda tidak bisa memilih untuk naik dan melihat wanita cantik di klub lukisan, setidaknya itu memanjakan mata. Paman Ji segera pergi ke klub lukis. Wang Haha dan celana dalam akan berhenti mengikuti. Dan saya juga didorong oleh mereka untuk melukis. Saat ini, antrian panjang terbentuk di depan stan klub lukis. Katakan lebih sedikit. Ada juga ratusan siswa baru yang mendaftar ke klub lukis. Tapi kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Jelas orang-orang ini tidak sederhana dalam pemikiran mereka. Di depan stan rekrutmen klub, gangguan Lindbergh, dan 3 anggota komunitas lainnya sibuk. Ada banyak perekrut. Ayo cepat mengantri untuk mendaftar. Ketika Wang Haha berbicara, dengan cepat ia berlari menuju antrian. Dan beberapa paman panjang dan pakaian dalam hampir tidak mengikuti. Aku satu-satunya yang tidak mengantri. Karena dia tidak benar-benar ingin bergabung dengan klub melukis. Dia tidak mau pergi. Tapi seseorang mencoba menariknya masuk. Su Qingluo awalnya merekrut pendatang baru. Ini setelah dia menjabat sebagai presiden klub melukis. Merekrut orang baru untuk pertama kalinya. Jadi saya menganggapnya sangat serius. Tapi ada terlalu banyak orang yang mendaftar di lokasi. Mereka terlalu sibuk. Ada terlalu banyak orang yang mendaftar ke Budweiser. Mari kita meningkatkan standar. Jika tidak, Anda akan terlalu sibuk sampai hari gelap. Ju Qingluo menyeka keringat di dahinya dan berkata, terlalu banyak orang. Kami benar-benar harus menaikkan standar. Lin Baiwei melihat antrian panjang. Dorong alis ke atas. Lalu dia berkata, apa syarat untuk berlatih? Tidak ada laki-laki. Saya pikir mereka datang untuk mendaftar melukis, jadi motivasinya tidak cocok. Anggota yang juga mendaftar untuk desain lukisan. Ujian melukis harus level 5 atau lebih. Atau memiliki kekuatan yang cukup besar. Hanya 2 syarat ini. Su Qingluo memikirkannya dan berkata, hanya 2 syarat ini. Seharusnya bisa menepi 90% mahasiswa baru di sini. Benar saja, mereka terlalu lelah. Ia bekerja, hanya 2 kondisi ini. Anggota lebih berharga dari yang lain. Lin Buei mengangguk. Saya pikir apa yang dikatakan Su Qingluo sangat masuk akal. Segera Lin Budweiser menempatkan keduanya. Ditulis di papan tulis. Dan mereka meletakkannya di depan stan perekrutan. Lalu Lin Baiwei mengeluarkan pengeras suara. Berdiri dan berteriak kepada para siswa dalam antrean. Saudara dan saudari. Klub melukis kami memiliki kondisi perekrutan baru. Sekarang hanya pajak perempuan yang diterima. Dan ujian melukis harus level 5 atau lebih. Atau memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, bisa pergi dulu. Begitu ini keluar. Menarik kerumunan di tempat kejadian. Keributan orang. Terutama kecantikan anak-anak yang sulit itu. Saya berharap untuk mendaftar ke klub lukisan. Saya juga ingin pergi ke klub melukis untuk bertemu lebih banyak senior. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tidak ada kesempatan. Semuanya bubar. Ini sia-sia. Penonton bubar dengan gembira, tim siap berangkat. Namun, saat ini, Su Qing jatuh ke kerumunan.
Tiba-tiba menemukan frustrasi Zhang Cheng. Tiba-tiba, sebuah misteri muncul di wajahnya. Mendapat selebaran pendaftaran untuk klub lukisan. Berlari. Lin Baiwei dan yang lainnya bingung ketika mereka melihat ini. King Luo, kamu mau kemana? Tidak hanya Lin Baiwei yang bingung. Dan semua orang di sana bingung. Segera, Su King Luo mendatangi Zhang Cheng. Wajahnya yang tersenyum penuh dengan kegembiraan saat dia berkata kepada Zhang Cheng, Junior. Anda datang untuk mendaftar ke klub melukis kami. Saat berbicara, dia juga memberiku selebaran pendaftaran. Mata besar itu seperti air. Mengungkap tali yang ditunggu-tunggu. Adegan ini mengejutkan semua orang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Sudah Xiaohua. Dia justru berinisiatif mengajak Yi Junior untuk bergabung di ruang lukis. Bukankah dia baru saja berani? Mengapa Anda sekarang aktif meminta siswa baru untuk bergabung? Selain itu laki-laki. Bukankah kau bilang tak bisa merekrut orang yang sulit menyerah? Semua orang benar-benar kacau. Orang-orang di tempat kejadian. Tiba-tiba, mereka fokus padaku. Mereka semua ingin melihat binatang ilahi mana itu. Ini akan menarik bunga Universitas Su untuk merekrutnya secara langsung. Aku juga sedikit bingung saat ini. Apa yang terjadi? Aku bahkan tidak mendaftar. Mengapa Suster Su ini masih datang untuk menggangguku? Junior, kamu datang ke klub melukis kami. Anda bisa lulus tanpa wawancara. Dan manfaat studio kami semuanya bagus. Su King Luo melihat bahwa aku tidak menjawabnya. Sedikit cemas. Dan kata-kata ini membuat semua orang di tempat kejadian semakin terkejut. Apa yang terjadi? Bukan berarti mengisi deskripsi terlebih dahulu. Ini pemeriksaan ulang nanti. Bagaimana bisa sampai ke junior ini? Anda bisa lulus tanpa wawancara. Dan itu membuat mereka semua panik. Terutama cara anak laki-laki menatapku. Penuh rasa iri, cemburu dan benci. Lin Baiwei juga diam-diam terkejut. Su King Luo baru saja mengatakan bahwa dia tidak menginginkan anak laki-laki. Bagaimana Anda berbalik dan mengundang junior Anda untuk bergabung? Dan saya kembali benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saya tidak terlalu tertarik menggambar. Maaf, saya tidak bisa menggambar. Laki-laki lagi. Jadi itu tidak memenuhi syarat Anda untuk merekrut anggota. Dan penolakannya. Biarkan orang banyak di tempat kejadian terkejut lagi. Terutama anak laki-laki itu. Kotoran. Anak ini sebenarnya menolak undangan Su Xiaohua. Apakah dia idiot? Bahkan Su Xiaohua menolak. Luar biasa luar biasa. Universitas Amami adalah yang pertama menolak Su Laoghing. Pria bunga. Terlahir anak ini sangat luar biasa. Kesempatan yang bagus untuk menolak. Dengan kata lain, aku sudah setuju sejak lama. Di sini, di Universitas Amami. Tidak ada yang pernah menolak kecantikan kampus Universitas Su. Namun, Zhang Cheng adalah orang pertama yang menolak kecantikan sekolah Su. Itu benar-benar membuat mereka gila. Bahkan Su King Luo tidak menyangka. Zhang Cheng sebenarnya menolak ajakannya. Sejak dia datang ke Universitas Amami. Ini pertama kalinya aku ditolak. Namun, Su King Luo sama sekali tidak marah. Siapa yang menyebut Zhang Cheng calon suaminya? Memutuskan Anda untuk menunggu di sini untuk sedikit efek. Setelah Su King Luo mengatakan ini, dia buru-buru berbalik dan berjalan mendekat. Kemudian kenakan papan tulis. 2 syarat untuk merekrut penembak terdaftar. Hapus dengan penghapus. Semua orang bingung untuk sementara waktu. Apa tujuan menghapus kedua kondisi ini? Tapi mereka segera belajar. Aku melihat itu setelah Su King Luo kembali padaku. Undangan manis lagi. Klub melukis kami sekarang merekrut tanpa syarat. Anda sekarang dapat setuju untuk bergabung dengan klub melukis kami. Begitu ini keluar. Semua orang yang hadir kembali tercengang. Apa yang terjadi di sini? Sudah Xiaohua benar-benar bergabung dengan perusahaan untuk merekrut piagam. Langsung mengubah aturan rekrutmen katanya sendiri. Ketika Lin Baiwei melihat ini, dia semakin membuka mulutnya. Terlihat seperti biru. 2 syarat untuk merekrut anggota barusan. Tapi Su King Luo sendiri yang mengusulkannya. Jangan sulit. Ujian melukis level 5 atau lebih. Atau kekuatan melukis yang setara. Sekarang dia benar-benar membuat keputusan ini di depannya. Langsung mengubah aturan. Apakah ini masih kecantikan sekolah inklusif yang saya tahu? Lin Baiwei merasa bahwa pejabat dunianya akan runtuh. Aku juga tidak menduganya. Su King Luo.
Apakah benar-benar akan mengubah aturan perekrutan untuknya? Tapi meski begitu, saya tidak ingin menjadi pelukis. Karena saya benar-benar tidak tertarik menggambar. Selain itu, aku juga tidak ingin berhubungan dengan Su Qingluo. Hanya berpikir tentang bagaimana mengatakan tidak lagi. Suara sistem muncul lagi di pikiranku. Ding sistem Shenhao sempurna dimulai lagi. Opsi misi juga memungkinkan Su Qingluo untuk bergabung dengan klub lukis. Hadiahi keterampilan master dan melukis. Ketika sebuah lukisan dijual untuk rabat. Opsi 2, tolak undangan Su Qingluo. Hadiah pengejaran kecil meningkat 50 meter. Saya melihat dua hadiah ini. Wuyu, sistem ini memaksa saya untuk membuat pilihan lagi. Meskipun opsi 2 kali ini tidak berubah pikiran. Tapi ini menambah 50 meter. Saya mengandalkannya, jadi hanya ada satu hasil pada akhirnya. Artinya menyetujui undangan Su Qingluo dengan air mata. Suster Su, karena Anda dengan tulus mengundang. Maka saya akan dengan enggan setuju. Bergabunglah dengan klub melukis Anda. Hatiku berdarah. Su Qingluo mendengar janjiku. Wajah tersenyum penuh dengan anak-anak yang bahagia. Saya benar-benar berjanji kepada Anda untuk bergabung dengan klub melukis kami. Su Qingluo menegaskan lagi dengan tidak percaya. Saya berjanji untuk bergabung dengan klub melukis Anda. Dan aku menganggukkan kepalaku. Aku menghela nafas dalam hati. Tapi meskipun aku tidak bahagia. Tapi hadiah sistem segera tiba. Selamat kepada tuan rumah karena telah membuat pilihan. Hadiahi keterampilan melukis master terbaik. Saat lukisan mengambil rabat. Batas waktu 3 hari. Suara sistem baru saja jatuh. Dalam pikiranku. Tak bisa dijelaskan. Ada banyak keterampilan dan pengetahuan tentang melukis. Sesaat kungfu. Zhang Chang telah menjadi fosil teratas dunia. Selain itu, sistem juga memberi saya lukisan untuk dijual. 10 kali rabat. Namun, ada batas waktu, hanya 3 hari. Ada banyak orang yang terlibat. Tidak nyaman bagi saya untuk mempelajari lukisan ini dan menjualnya. 10 kali rabat. Setelah berencana untuk kembali. Mari kita lihat lebih dekat yang satu ini. Cuko. Setelah mengkonfirmasi bahwa saya akan bergabung dengan klub melukis mereka. Senang lepas landas. Jika bukan karena banyaknya orang di lokasi. Dia akan melompat kegirangan. Junior, karena kamu berjanji untuk bergabung dengan klub melukis kami. Kemudian silakan isi formulir ini. Saat Su Qingluo berkata dengan manis. Dan dia memegang formulir di depanku. Mengaum. Dengan enggan aku mengambil formulir itu. Saya dipaksa oleh sistem anjing untuk setuju. Sekarang saya harus mengisi formulir. Bagaimana mungkin itu membuatku bersedia? Saya memiliki formulir. Duduk di meja di klub lukis. Lalu ambil pena. Di bawah mata iri dan cemburu semua orang. Mengisi formulir. Su Qingluo duduk di hadapanku. Tangan menyeret dagu. Menatapku. Berpikir bahwa dia akan menjadi anggota klubnya sendiri di masa depan. Anda bisa melihatnya setiap hari. Saya sangat senang. Kakak Bao. Mulai sekarang, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari Wu Zishan saya. Hehe. Su Qingluo diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Sang Cheng, apakah kamu haus? Ini adalah musim semi Nongfu. Minum seteguk. Su Qingluo mengambil sebotol air kepadaku dengan wajah penuh perhatian. Semua orang terkejut lagi ketika mereka melihat ini. Kapan kecantikan sekolah menengah yang dingin ini menjadi sim? Dulu anak laki-laki lain memegang minuman. Teh susu pergi ke Su Qingluo ke pengadilan. Tapi hari ini adalah Su Qingluo. Memegang air mineral ke pengadilan Zhang Cheng. Dan lihat yang terakhir. Sepertinya enggan. Anda membiarkannya pergi. Aku akan meminumnya nanti. Omong-omong, akun WeChat ini juga harus diisi. Aku mengerutkan kening dan berkata. Tentu saja Anda ingin menjilat Su Qingluo. Bisa memikirkan. Setelah kembali lagi nanti, diam-diam tambahkan WeChat Zhang Cheng. Bagaimana mungkin Anda tidak membiarkan dia mengisinya? Oke, saya sedikit terdiam. Tapi tetap mengisinya dengan jujur. Setelah mengisinya, saya menyerahkan formulir itu kepada Su Qingluo, kakak senior Su. Saya sudah selesai. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Oke, Kak. Klub melukis akan menjadi kegiatan benteng pertama besok siang. Ingatlah untuk tepat waktu untuk iklan seni. Su Qingluo mengingatkan dengan antisipasi di wajahnya. Aku tahu aku akan kembali ketika aku punya waktu.
Dan saya mengatakan itu, dan saya pergi. Dan semua orang menjadi gila ketika mereka melihat ini. Bagaimana sikapnya? Beraninya kamu memperlakukan Su Xiaohua begitu acuh tak acuh? Apakah Anda merayu kematian? Lin Baiwei juga diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ada anak laki-laki yang memperlakukan Su Qingluo dengan begitu dingin. Apakah ini berpura-pura mulia atau dipaksa? Tapi Su Qingluo tidak peduli. Aku bahkan menyukainya. Setelah aku pergi. Di situs. Perhatian semua orang terfokus pada lukisan itu lagi. Karena Su Qingluo baru saja mengatakan, klub melukis mereka tidak memiliki syarat untuk merekrut orang. Jadi mereka semua bersemangat. Su Suehua berkata, klub melukis tidak memiliki kondisi rekrutmen. Saya ingin mendaftar. Segera. Seseorang bergegas ke stan perekrutan klub lukis. Dan Anda mengambil formulir dan Anda harus mengisinya. Seseorang bergegas naik. Semua orang bergegas. Semua berpikir untuk mengambil kesempatan untuk mengisi paket formulir. Di mana Anda memikirkannya? Su Qingluo berbalik dan berkata kepada mereka. Permisi. Semuanya. Sekarang klub melukis kami memiliki syarat untuk merekrut orang. Harus perempuan. Maka level lukisan juga harus level 5 atau lebih. Atau kekuatan yang setara. Begitu ini keluar. Kaget lagi di lapangan. Bukankah Anda baru saja mempekerjakan seorang pria? Mereka bilang mereka tidak bisa menggambar. Lin Baiwei bahkan tidak bisa melihatnya. Setelah mendatangi Su Qingruo di masa lalu. Berbisik untuk mengingatkan Dao Qingruo. Kamu terlalu jelas. Akan digosipkan oleh orang lain. Saya senang berbicara dengan santai. Benar. Su Qingruo mengambil formulir informasi Zhang Cheng. Ku bahagia. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Saya dilarang kembali setelah saya meninggalkan Community Square. Ketiga teman sekamar di asrama langsung mengejarku. Zhang Cheng, bisakah kamu? Sudah Xiahua sebenarnya berinisiatif mengundangmu untuk bergabung dengan lukisan itu. Kamar, dia tidak akan naksir kamu. Wang Haha adalah orang pertama yang bergegas ke sisiku. Ditanya dengan penuh semangat. Kurasa tidak. Orang-orang adalah lelucon pertama dalam 100 tahun di Universitas Amami. Aku ini apa? Dia bisa melihatku. Aku menggeleng. Tidak berani dibaca. Menurutku, Su Qingluo terlihat sangat cantik. Siapapun yang mengejarnya dapat mengelilingi Universitas Amami beberapa kali. Di antara mereka, bahkan ada 2 pejabat generasi kedua yang kaya. Berbakat, kaya raya, DLL. Saat ini aku adalah orang miskin tanpa uang dan tanpa kekuasaan. Dengan para pelamar ini. Ini satu di langit dan satu di tanah. Bagaimana Su Qingruo bisa menyukaiku? Jika dia tidak menyukainya. Bagaimana mungkin itu bisa mengubah aturan perekrutan untukmu? Anda tidak melihatnya. Setelah Anda pergi barusan. Su Suehua segera menempatkan aturan perekrutan. Mengubahnya kembali. Ini sama sekali tidak memberi orang kesempatan. Meremas dan menggiling tanpa penyesalan. Ya, dan. Saya melihat bahwa cara Su Suehua memandang Anda juga salah. Dan membawakan Anda air. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Pakaian dalam juga muncul dan berkata. Kamu terlalu banyak berpikir, dia tidak bisa melihatmu. Jika dia melihatku sebagai orang miskin. Kurasa matahari akan terbit di barat. Aku menjawab beberapa dengan serius. Tidak peduli apa yang kupikirkan. Tidak mungkin Su Qingruo menyukainya. Tidak ada alasan. Aku juga tidak berpikir Su Xiaohua akan menyukaimu. Untuk berjaga-jaga. Kalau Su Xiaohua ini menyukaimu sekarang. Wang Haha sedikit tidak mau. Setelah direbus, terus analisis. Terlebih lagi, dia mengirimimu teh susu dan makanan ringan sebelumnya. Juga mengundangmu makan malam. Semua tanda-tanda tidak bersalah ini menunjukkan bahwa dia menyukainya. Ingin mengejarmu. Meskipun aku juga ragu bahwa Su Qingruo menyukainya. Tapi hanya memikirkannya saja, sepertinya ide yang mandul. Lalu dia berkata dengan tegas bahwa tidak ada kasus. Bahkan Su Suehua tidak akan menyukaiku sekarang. Beberapa orang berjalan dan mengobrol. Tak lama kemudian datang ke lantai bawah asrama anak laki-laki nomor 3. Saya mengetahui bahwa Fang Men, wakil manajer restoran King Wai, menunggu di sana bersama bos wanita Yao King. Ketika saya melihat mereka. Mereka berdua melihat misteri saya juga. Menang pertama kali. Adik laki-laki Zhang Cheng.
Kami sudah lama menunggumu. Permisi, apakah Anda punya waktu sekarang? Manajer toko kami ingin mengobrol denganmu. Wakil manajer toko Fang Ban mengaku dengan ketulusan di wajahnya. Dan dia menganggukkan kepalanya untukku. Kemudian biarkan ketiga teman sekamarnya kembali ke asrama terlebih dahulu. Dan dia tetap tinggal untuk berbicara dengan mereka tentang piagam. Saya Yao King, manajer restoran King Lai. Saya tertarik pada solusi krisis yang Anda tinggalkan untuk kami. Sangat tertarik. Saya ingin mengundang Anda untuk berbicara. Setelah Yao King membuat jeda. Lanjutkan. Jika itu benar-benar membantu kita melewati krisis ini. Saya dapat membayar Anda 100.000 sebagai hadiah. Saya mendengar senyum tidak yakin di sini. Dia meninggalkan catatan. Untuk hadiah 100.000 dolar Anda. Apa yang dia lihat adalah layanan dan uang restoran King Lai. Mari kita cari tempat untuk berbicara terlebih dahulu. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara tentang kehidupan. Kalau begitu mari kita bicara di ruang konferensi restoran kami. Yao King buru-buru berkata. Ruang konferensi. Rencana Yao King, dan kemudian aku, Unta. Rencana yang diberikan kepada kami oleh adik laki-laki adalah mengubah restoran Chiang Mai kami menjadi restoran hotpot. Tapi bagaimana tepatnya? Tepat sekali. Rencana yang ditulis dalam catatan yang ditinggalkan oleh peraturan adalah mengubah restoran Chiang Mai menjadi restoran hotpot. Restoran hotpot tidak membutuhkan banyak juru masak. Ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Penderitaan saat ini dari kurangnya tim koki di restoran King Wai. Tapi bagaimana saya bisa melakukannya? Berdiri keluar dari banyak restoran hotpot adalah kuncinya. Dan catatan yang saya tinggalkan disebutkan. Ingin menonjol dari banyak restoran hotpot. Temukan dia. Inilah yang Yao King dan Fang Men ingin rusak seperti ini. Piagam konsultasi. Alasan mengapa restoran King Wai Anda sukses sebelumnya. Manfaat dari layanan dan selera. Dan sekarang setelah berubah menjadi restoran hotpot. Satu-satunya hal yang dapat saya andalkan adalah layanan Anda. Ini juga kekuatan Anda. Jadi Anda ingin memulai dari menonjol di antara banyak restoran hotpot. Layanan harus dimaksimalkan. Tingkatkan layanan asli lagi. Pikirkan apa yang dipikirkan pelanggan. Biarkan pelayan peduli dengan pelanggan dari hati. Terutama detailnya. Kalimat ini membuat Yao King dan Fang Men cukup setuju. Sekarang saya tidak dapat menemukan tim koki yang baik. Transformasi menjadi restoran hotpot adalah satu-satunya dapur mereka. Tapi restoran hotpot yang diubah sepenuhnya. Kemudian beli peralatan hotpot dan dekorasi. Banyak uang lagi. Mereka sekarang lebih menyukai restoran yang kekurangan dana. Sangat menakutkan ingin berubah menjadi restoran hotpot dalam waktu singkat. Piagam adik kecil. Untuk mengatakan yang sebenarnya. Restoran tersayang kami saat ini kekurangan dana dalam rantai. Apakah ada cara untuk menghemat uang? Yao King berkata dengan sedikit malu. Saya mendengar di sini. Sedikit senyum di sudut mulut. Kesempatan investasinya datang. Saya dapat berinvestasi pada Anda. Prainvestasi 1 juta. Saya akan memberi Anda 9 juta lagi. Total investasi 10 juta. Yao King dan Fang Men terkejut mendengar ini. Suara mahasiswa baru. Sebenarnya berkata dengan santai. Untuk menginvestasikan 10 juta pada mereka. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mereka? Yao King butuh waktu lama untuk bereaksi terhadap Tuan Zhang. Apakah Anda yakin ingin menginvestasikan 10 juta pada kami? Yao King memeriksa barang. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan investasi 10 juta. Kemudian Yao King yakin. Mengubah restoran menjadi restoran hotpot. Tentu, tapi saya ingin 51% saham. Tapi perusahaan masih meninggalkan Anda untuk membuat janji. Saya tidak akan ikut campur secara langsung. Yao King dan rencana saling memandang. Tiba-tiba ditemukan. Kantor berita mahasiswa baru di depan Anda ini. Investasi sangat luas. 10 juta untuk 51% saham restoran favorit mereka. Mereka juga dapat menerima kondisi ini. Selain itu, mereka tidak memiliki cara yang lebih baik sekarang. Yao King ragu-ragu sejenak. Dia mengangguk dan berjanji bahwa tidak ada masalah. Aku akan membiarkan Suster Fang menyiapkan kenari sekarang. Lanjutkan segera, manajer toko. Rencananya adalah mencetak kontrak investasi. Dalam rangkap. Dan Zhang Cheng juga menerima prompt dari sistem. Investasi host 1 juta mendapatkan 10 juta rabat investasi. Nada prompt sistem jatuh begitu saja. Ponsel Zhang Cheng. Menerima entry bank 10 juta.
Zhang Cheng melihat di sini. Sudut mulut terangkat sedikit. Peta investasi ini sunyi di malam hari. Su Qingluo berbaring di tempat tidur, bolak-balik. Ada yang tidak bisa tidur. Pikiran tentang kesempatan masa depan. Anda dapat melihat Zhang Cheng setiap hari. Saya sangat senang. Saya tidak tahu apakah kakak Bao sudah tidur sekarang. Ini baru jam 8, seharusnya saya belum tidur. Tambahkan WeChat dan mengobrol dengannya. Su Qingluo berpikir dengan manis. Kemudian mengeluarkan telepon. Ikuti akun WeChat pada formulir informasi anggota. Ditambahkan masa lalu. Tepat setelah menambahkan teman WeChat. Sisi Zhang Cheng belum berlalu. Mengapa aplikasi temanku belum disetujui? Hidung Su Qingluo sedikit lamban. Aku sudah menunggunya dengan cemas. Saya berpikir dalam hati bahwa saya akan menambahkan Zhang Cheng sebagai teman nanti. Bagaimana melawannya di kalimat pertama? Apa yang ingin Anda bicarakan? Atau lebih tepatnya, berikan petunjuk kepada saudara Bao. Buat dia memikirkannya. Su Qingluo ini adalah tunangannya Su Yao. Namun, Su Qingluo menunggu selama hampir 1 jam. Masih belum ada tanggapan dari Zhang Cheng. Mengapa belum ditambahkan? Tidak mungkin aku salah memasukkan nomor barusan. Mari kita coba itu lagi. Su Qingluo yang tidak berdamai menambahkannya lagi. Tapi setelah menunggu lama, tetap tidak ada tanggapan. Mungkin dia tidak membawa ponselnya. Su Qingluo menghela nafas. Pada akhirnya, aku hanya bisa menghibur diriku sendiri seperti ini. Yang dia tidak tahu adalah Zhang Cheng telah melihat aplikasi temannya. Hanya diabaikan olehnya. Ini Suster Su lagi. Benar-benar merepotkan. Saya melihat ini aplikasi teman Su Qingluo. Tanpa ragu. Langsung mengabaikan aplikasi temannya. Aku benar-benar tidak ingin bercanda dengan sudah ini. Tidak masalah lagi. Intranet sekarang. Setiap hari adalah tarian antara dia dan Su Qingluo. Kirim teh susu dan makanan ringan untuk dimakan bersama. Ada juga undangan khusus dari klub melukis hari ini. Postingan tentang Zhang Cheng dan Su Qingluo dalam 2 hari terakhir. Berita utama di intranet hampir setiap hari. Jumlah klik masih lebih tinggi dan lebih tinggi. Jika ini diketahui tunangannya Su Yao. Mungkin cemburu dan marah. Aku kesal jika memikirkan hal ini. Tapi jika Anda membiarkan orang lain tahu. Aku mengabaikan aplikasi teman Suda Xiahua. Kurasa aku akan gila. Orang tidak bisa menambahkan WeChat-nya. Dan aku mengabaikannya. Sangat menjengkelkan. Sore berikutnya. Ruang tamu galeri seni sekolah. Hari ini adalah awal semester baru klub melukis. Acara klub pertama. Sebelum kedatangan para anggota. Ruang lukisan. Di sana sudah ada seorang pria tampan tinggi, kaya dan tampan berdiri. Dan dia memiliki mata yang lembut itu. Tampaknya agak artistik. Dia adalah wakil presiden klub melukis. Dan seorang guru seni. Seorang siswa seni junior. Lin Wenwei. Lin Wenwei adalah siswa terbaik di jurusan seni. Cinta dari Amami pelukis hebat. Dan alasan mengapa dia datang begitu awal hari ini. Lin Wenwei hanya ingin melihat sendiri. Zhang Cheng, yang secara pribadi direkrut oleh Su Qingluo kemarin. Seperti apa bentuknya? Tak lama kemudian. Anggota ruang lukisan masuk satu demi satu. Kebanyakan gadis. Mereka melihat Lin Wenwei, kepala teolog, datang. Mereka semua bergegas seperti nyimpomaniacs. Senior Lin, Anda datang begitu awal hari ini. Setelah Senior Lin dan kegiatan klub melukis lainnya selesai. Bisakah saya mentraktir Anda makan malam? Senior Lin. Kebetulan saya masih belum tahu hal-hal tentang membuat sketsa. Saya ingin bertanya kepada Anda. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya nanti? Sekelompok gadis mengelilingi Lin Wenfeng dan mengabaikannya. Hanya sekelompok Sims. Namun, Lin Wenwei hanya asal-asalan baginya. Sampai garis terang muncul di pintu studio. Lin Wenwei. Ini adalah dorongan yang tidak sabar dari kelompok nyimpomania ini. Berjalan ke arahnya. Starval, kamu di sini. Aku belum melihatmu untuk liburan musim panas. Apakah kamu baik-baik saja? Salam penuh semangat Lin Wenwei. Jelas sekali seperti anjing-anjing hari itu. Ekspresi kelompok nyimpomaniak wanita sebelumnya persis sama. Bagaimana liburan musim panasmu? Tanggapan sederhana Su Qingluo. Sepasang trik itu. Tapi aku mencari kantor pribadi di studio. Su Qingluo sedang mencari piagam. Ingin bertanya padanya. Kenapa tadi malam?
Tidak melamar melalui teman WeChat-nya. Membuatnya menunggu semalaman. Sejauh ini aku punya lingkaran hitam di bawah mataku. Sayang sekali Zhang Cheng belum datang. Su Qingluo ingin bertanya tapi tidak bertanya. Lin Wenwei melihat Su Qingluo sepertinya mencarinya. Mau tak mau aku bertanya pada King Lu dengan penasaran. Siapa yang kamu cari? Tidak ada orang. Su Qingluo menggelengkan kepalanya. Dia tidak melihat Lin Wenwei dari awal sampai akhir. Tapi Lin Wenji tidak berdamai. Dia datang untuk mengejar Su Qingluo. Ini akan terjadi. Dan aku mengejarnya selama setahun. Sejauh ini, saya bahkan belum mendapatkan informasi kontaknya. King Luo, Anda tahu, kami sudah saling kenal selama hampir setahun. Bisakah saya menambahkan Anda WeChat? Juga nyaman bagi kami untuk menghubungi di masa depan. Lin Wenwei sabar dan tidak bisa menyenangkan. Saya biasanya tidak menambahkan orang ke WeChat. Su Qingluo tersenyum manis. Ditolak lagi. Wajah Lin Wenwei tidak terlihat baik untuk sementara waktu. Mengejar Su Qingluo selama setahun. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan informasi kontak. Sayang sekali mengatakannya. Ini adalah ketika saya masuk dari luar. Su Qingluo melihat mataku yang berair sedikit berbinar. Dan kemudian dia melepas kakinya yang panjang. Oke, berjalan ke arahnya. Zhang Cheng, kenapa kamu datang ke sini? Saya menambahkan teman WeChat Anda tadi malam. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Su Qingluo menyebutnya aneh. Adik Su itu. Saya biasanya tidak menambahkan orang dengan santai. Zhang Cheng menggaruk dengan canggung. Dia tidak ingin berhubungan dengan Su Qingluo lagi. Ini mengabaikan aplikasi teman WeChat-nya. Di mana Anda berpikir bahwa Su Suehua marah ketika mendengar ini? Kakak Bao, apakah saya orang biasa? Aku adalah kamu. Terburu-buru. Su Qingluo hampir mengatakan yang sebenarnya. Untungnya, dia mengubah nada bicaranya tepat waktu. Aku bosmu. Tadi malam, aku menunggu temanmu berkomunikasi. Aku menunggu semalaman. Aku terbangun dengan lingkaran hitam di bawah mataku di pagi hari. Su Qingluo berkata dengan marah. Segera setelah ini keluar. Tapi itu mengejutkan semua orang yang hadir. Lelucon pertama dalam sejarah Universitas Tianhai. Sebenarnya ada saat-saat ketika Anda berinisiatif untuk menambah teman laki-laki. Kuncinya adalah bahwa pihak lain belum lulus. Mengapa sepertinya Su Qingluo telah menjadi SIM? Lin Wenwei melihat di sini. Wajahnya jernih untuk sementara waktu. Ini masih Gao Leng Muse Su Qingluo yang dia kenal. Dia mengejar Su Qingluo selama setahun. Saya bahkan tidak bisa menambahkan WeChat. Dan Zhang Cheng, anak ini. Su Qingluo berinisiatif menambahkannya. Tapi saya tidak setuju. Ini sangat menjengkelkan. Itu juga menyulut perilaku ekstrim Lin Wenwei. Wajahnya juga sangat tidak enak dipandang. Saudari Su, saya benar-benar tidak menambahkan orang dengan santai di WeChat. Menghadapi pengejaran Su Qingluo tanpa henti. Aku menelan seteguk air liur. Terpaksa kembali 2 tahun. Dan Su Qingluo memang mengambil keputusan hari ini. Untuk menambahkan WeChat Zhang Cheng. Dia menunggu semalaman tadi malam. Bahkan lingkaran hitam pun keluar. Tapi Anda tidak bisa secara terang-terangan memintanya menambah teman. Lagi pula itu seorang gadis. Harus dipesan. Jadi Su Qingluo menemukan alasan. Berbicara tentang tidak menambahkan WeChat. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda di masa depan? Saya tidak dapat menemukan kegiatan apapun di klub di masa depan. Jadi Anda harus menambahkan saya ke WeChat ini. WeChat untuk anggota lain. Sekarang aku membutuhkanmu dan Su Qingluo untuk bersatu. Lin Baiwei melihat lidah ular gelap di sini. Su Qingluo adalah gadis yang sangat sederhana. Untuk menambah WeChat Zhang Cheng. Bahkan berbohong tanpa berkedip. Ini masih gadis dingin yang dia kenal. Ini benar-benar merongrong kognisi Lin Baiwei. Dapat dilihat bahwa Zhang Cheng tampaknya sangat penting bagi Su Qingluo. Jika demikian. Ya, itu saja untuk saat ini. Aku harus setuju. Bagaimanapun, dia memiliki rumah untuk seluruh komunitas. Dia juga menandatangani dan kemudian keluar. Itu lebih seperti itu. Aku melihat rumahmu, Su Qingluo mendengar Zhang Cheng setuju. Dia menghela nafas lega. Akhirnya mendapat misteri. Wajah bahagia. Lalu aku melihatku mengeluarkan ponselku. Nyalakan layarnya. Su Qingluo terus memperhatikan ponselku. Aku takut aku akan kembali lagi. Namun, ketika dia melihat layar ponselku. Ini adalah fotonya ketika dia masih kecil gemuk.
Sedikit terkejut. Misteri tergerak untuk sementara waktu. Screensaver ponsel suami Tianai. Ini adalah fotoku ketika aku masih kecil. Ternyata dia sangat menghargaiku. Aku membuka ponselku setiap hari dan melihatku. Su Qingluo. Saya sudah lama melupakan ketidakbahagiaan tadi malam. Dan oleh screensaver ponsel kecil ini, saya tersentuh. Saya hampir menangis dan jatuh ke pelukan Zhang Cheng. Setelah saya membuka WeChat, saya segera menyetujui aplikasi teman Su Qingluo. Saudari Su, saya setuju dengan aplikasi teman Anda. Bisakah Anda mengampuni saya sekarang? Menatap Su Qingluo tanpa daya. Di mana Anda memikirkannya? Pihak lain sedang menatapnya dengan wajah tersentuh. Kakak Bao. Aku tidak menyangka kamu sangat menghargai Su Qingluo. Lagu berikutnya mengatakan kebenaran dari lubuk hatiku. Hanya saja aku mendengarnya dan aku tidak merasakannya. Sebaliknya, dia menghela nafas diam-diam. Setuju saja, teman. Tubuh perlu merasa begitu. Apakah kamu bergerak? Lin Baiwei membuka mulutnya lebar-lebar ketika melihat ini. Tatapan terkejut. Mengapa kamu semakin melihat Su Qingluo sekarang? Lebih tepatnya Sim. Mereka hanya setuju. Sahabatnya dapat digerakkan secara fisik seperti ini. Ini adalah petarung Sim. Muse dingin ini sepertinya dia membutuhkan bantuan. Anggota yang lain juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Su Qingluo sangat positif tentang seorang anak laki-laki. Lin Wenwei terlihat semakin marah. Zhang Cheng anak ini. Ini benar-benar menarik perhatian Su Qingluo. Tampaknya di mata Muse tidak ada apa-apa selain piagam. Tidak ada orang lain. Sialan anak ini tidak bisa tinggal di klub lukisan kami. Dia harus diusir. Apakah begitu? Mata Su Suemei tidak akan tertuju pada Zhang Cheng. Pikirkan ini. Lin Wenwei tiba-tiba menghampiri Zhang Cheng. Anda adalah fotografer baru tahun ini. Saya adalah wakil presiden dan desainer klub melukis. Nama guru seni adalah Lin Wenwei. Halo Senior Lin. Saya dengar Anda diundang secara khusus oleh Su Suemei, kan? Ya. Mengapa? Saya merasa bahwa Lin Wenwei memiliki beberapa niat buruk. Tidak banyak, Lin Wenwei mengangkatnya, setelah mengangkat bingkai. Beberapa secara provokatif mengatakan bahwa kami adalah klub melukis di sini. Biasanya hanya diajarkan untuk mengetahui cara menggambar. Saya pernah mendengar bahwa Anda sepertinya tidak bisa menggambar. Benarkah? Jika Anda tidak bisa menggambar, mungkin tidak bisa berintegrasi ke seluruh komunitas orang. Saya sarankan Anda tetap memilih klub yang cocok untuk Anda. Kata-kata Lin Wenwei sudah jelas. Jelas ingin menyentuh. Dan itu meriah. Su Qingluo sedikit marah ketika mendengar ini. Zhang Cheng, tapi dia merekrut. Dan Lin Weiwei ini sebenarnya ingin mengusir Zhang Cheng. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Senior Lin. Zhang Cheng bisa belajar perlahan jika dia tidak tahu cara menggambar. Siapa yang bisa melukis sekaligus? Su Qingluo membalas dengan tidak rela. Benarkah? Tapi lukisan yang kita ajarkan di sini masih cukup sulit. Tidak mungkin memiliki dampak besar karena dia sendiri. Kemajuan pembelajaran rumah. Lin Wenwei berkata. Cha Zozo melihat anggota studio untuk anggota. Banyak wanita. Mereka semua mencintai Lin Wenwei. Saya mendengarkan kata-kata Senior Lin. Dan mereka semua menimpali. Ya. Biarkan dia, orang yang tidak tahu cara menggambar, datang ke klub melukis kami. Juga terintegrasi. Tidak mungkin dia sendiri. Boman kemajuan semua orang. Biarkan dia pergi. Klub melukis tidak cocok untuknya. Tidak bisa menggambar sama sekali. Rupanya, anggota wanita ini semua berbicara untuk Lin Wenwei. Bahkan, bisakah seorang anggota menggambar? Tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Hanya saja mereka mencintai Lin Renwei. Itu membantunya berbicara. Su Qingluo melihat beberapa set perjanjian di sini. Tepat ketika saya lahir untuk mempertahankan piagam. Saya berdiri sendiri. Kemarin, saya bilang saya tidak bisa menggambar. Bukan berarti saya tidak bisa menggambar hari ini. Sudut mulutku terangkat sedikit dan berkata. Lin Wenwei mendengar ini. Aku benar-benar tidak bisa tidak kehilangan hidungku. Kemarin, dia bilang dia tidak bisa menggambar. Saya akan menggambar hari ini. Anda tinggal di sini. Anda benar-benar berani mengatakan sesuatu yang besar. Karena Anda mengatakan Anda bisa menggambar. Kemudian menggambar kami.
Jika kita tidak puas dengan lukisan itu, maka Anda hanya bisa berhenti dari ular ini. Lin Wenwei bertekad untuk menyingkirkan piagam. Su Qingluo lihat di sini. Dia menyela piagam dengan tergesa-gesa, jangan berjanji padanya. Saya presiden. Saya memiliki keputusan akhir di sini. Tidak ada yang bisa membiarkan Anda pergi. Saya benar-benar tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia menatap langsung ke Lin Weiwei dan berkata tidak masalah. Saya terkesan. Jika saya tidak menggambar sebaik yang saya lakukan, saya secara otomatis berhenti. Saya baru saja akan mencoba keterampilan melukis masternya. Lihat seperti apa lukisan itu. Saat itu, ada baiknya juga meminta Su Qingluo dan yang lainnya untuk membantu memperkirakan harga. Dengan cara ini, dia juga bisa mengoperasikan vokal. Lin Weiwei melihat bahwa saya setuju. Sudut mulut tidak bisa menahan peningkatan. Bocah konyol ini masih ingin mengoperasi lukisan. Itu mimpi pipa.